Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bersama Pastor Herli tentang tahap perkembangan psikososial. Oke, Pastor Herli sudah masuk. Oke, ini dia, saya pin dulu. Halo Pastor Heri. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi. Selamat malam Pastor Heri. Ya, ketemu lagi setelah tadi kita tes ya. Iya, ini kok muncul lagi ya? Atau udah hilang? Request. Oke. Alright. Kita doa dulu. Ya, boleh Pastor Heri. Silakan Pastor Ferry. Oke, teman-teman, mari kita semua berdoa sebelum kita memulai sesi IG Live pada hari ini. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan-Mu pada hari ini untuk membantu kami belajar, biar hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk belajar hal-hal baru yang berguna untuk mempersiapkan kami dan memperlengkapi kami untuk apa yang akan kami hadapi. Kami percaya kami dipanggil untuk bisa menang atas setiap area kehidupan kami sebagai seorang pribadi, dan kami juga dipanggil untuk melayani orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Biar kiranya pemahaman tentang tahap perkembangan psikososial yang kami pelajari bisa berguna untuk membawa pertumbuhan dalam hidup kami dan hidup orang-orang sekitar kami. Terima kasih Roh Kudus, kami bergantung sepenuhnya padamu dan berdoa buat Pastor Herli yang kami menyampaikan, biar kiranya hikmat Tuhan mengalir dengan luar biasa, memberikan pengetahuan, contoh-contoh dan poin-poin yang akan kami tangkap dan pelajari dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin dan amin. Ini sudah seri kedua kita ini. Ya. Yes. So, kita belajar tentang psikososial yang ada 8 tahap yang kita sudah bicarakan minggu yang lalu, 2 tahap. Di mana pengertian psikososial itu berkaitan erat dengan perkembangan manusia berdasarkan tahap-tahap yang ada. Jadi dia harus melalui tahap-tahap kehidupan yang ada. Ya. Sampai mati 65 plus ke atas terus sampai mati. Jadi dia berhubungan dengan segala jenis makhluk hidup, manusia, hewan dan sebagainya. Membuat dia menjadi bertumbuh dewasa di dalam hal ini. Itu perjalanan itu sendiri. Di mana minggu yang lalu kita sudah belajar 2 hal di dalam hal ini, yaitu kita belajar tentang trust versus mistrust, di mana kita belajar, saya kasihkan in a nutshell singkatannya, di mana kita belajar jika kita berhasil melewati tahap ini, di mana trust versus mistrust ini dari mulai lahir sampai 18 bulan, kita akan mendapatkan basic virtue hope. Artinya kita mendapatkan kualitas hope, kita mendapatkan karakter hope di dalam hal ini. Nah, trust itu artinya I learn to trust you di dalam hal ini. Anak kecil itu. How? Waktu aku lapar, engkau beri aku makan. Waktu aku basah popokku, engkau gantikan. Memang benar. Di dalam kesibukanmu, engkau dapat menunda waktu. Tapi tidak berarti engkau tidak memenuhi kebutuhan hidupku. Basic needs must be met di dalam hal ini. Jika andai kata orang itu tidak bisa dipercaya, sering tidak hadir dalam kehidupannya, orang itu sibuk mengerjakan sesuatu yang lain dan membiarkan anak itu terlantar sampai nyenyeh bokongnya karena popok nggak diganti, itu menimbulkan mistrust, menimbulkan sesuatu yang orang ini tidak layak dipercaya. Waktu aku lapar dibiarkan sama dia. Memang dari waktu ke waktu ibu tidak bisa mengerti suara tangisan bayi, sehingga pada waktu anaknya basah, dia pikirnya dia butuh makan. Atau waktu dia butuh makan, digantikan popoknya, sebagainya begitu. Kesalahan ini bisa terjadi dan anak bisa menerima hal yang demikian. Jadi yang penting itu adalah trust terbentuk. Jika trust tidak terbentuk, mistrust. Jika mistrust ini terbentuk, berkembang ke depannya, dia akan membawa karakter mistrust ini, mencurigai orang lain, tidak bisa bergaul dengan orang lain, mementingkan diri sendiri karena because I don't trust you. Why should I hang out with you? I don't want you in my life. Hal yang demikian, very difficult. Nah, yang kedua itu kita belajar tentang autonomi versus
Shame, ada otonomi. Jadi dia ingin menentukan sendiri, dia ingin mengontrol kehidupannya sendiri. Saya mau mengenakan pakaian sendiri, itu antara umur 18 bulan sampai 3 tahun. Saya ingin mengenakan baju sendiri, saya ingin memakai celana sendiri, saya ingin pakai sepatu dengan velcro sendiri, hal yang seperti demikian. Ya, tapi dalam usia 2 tahun itu yang lalu kita juga belajar dia bermain paralel. Dia belum bisa main bareng. As you play, I play. Kamu main sendiri, aku main sendiri. Belum bisa main bareng. Itu namanya parallel play di dalam hal ini. Nah, kalau otonomi yang ini, kehendak dia untuk mengontrol ini, pakaian apa yang ingin dikenakan, celana apa yang ingin dikenakan, dan sebagainya, pita rambut mana yang ingin dipakai oleh anak perempuan. Kalau kita tidak mengizinkan sesuatu seperti tersebut dilakukan oleh anak, tapi kita menentukan semuanya bagi dia, maka anak ini mulai berpikir, nothing good in me. Tidak ada sesuatu yang baik. Semua keputusanku salah. Semua ideku salah. Yang benar itu cuma papa dan mama. Nah, anak ini akan membentuk shame di dalam kehidupannya. Tidak berani bergaul, takut mengungkapkan pendapat, ditanya takut menjawab, dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang itu sudah selesai itu, kita in a nutshell, kita masuk sekarang ke dalam tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu adalah inisiatif versus guilt di dalam hal ini. Inisiatif itu artinya salah seorang anak itu menjadi inisiator. Dia memulai mengambil inisiatif melakukan sesuatu. Yuk, main petak umpet yuk. Yuk, main ini yuk. Yuk, main ini yuk. Dan di dalam bermain itu dia menentukan rule. Yang kita harus bermain harus begini. Ini teman kita, yang ini musuh kita dalam bermain. Yang ini cara kita bermain begini. Ini aturan permainan. Jadi dia menentukan di dalam ini, mencoba memimpin di dalam hal ini. Ya kan? Mulai terlihat dari sana itu. Itu inisiatifnya di dalam hal ini. Nah, kalau misalnya di dalam dia berinisiatif ini, selama periode ini, fitur-fitur yang kita lihat anak itu berinteraksi dengan anak-anak lain, tidak mendapatkan tanggapan daripada orang tua, maka akan menimbulkan kesalahpahaman di dalam diri anak itu sendiri. Di dalam hal ini. Cara penyampaian kita itu kepada anak sangat penting. Kalau anak terus-menerus dilarang bergaul dengan yang lain, kita menempatkan, padahal itu adalah kecurigaan kita tempatkan itu kepada anak-anak, maka anak itu akan bertumbuh dengan penuh kecurigaan. Nah, baiknya di Amerika ini saya memperhatikan, anak-anak itu bisa memberikan inputnya, bisa memberikan pandangan mereka. Misalnya kalau kita di sini berbicara, teman kamu orang apa? Marah anak-anak di sini. Anak-anak di sini marah maksudnya. Terbang. Gitu. Iya, pesawat terbang. Ya, jadi misalnya teman kamu orang apa? Kita anggap itu normal. Anak di sini bilang, we all American. What's wrong with you? That's racist. Don't ask that kind of question ever again. Dia orang nggak mau. Dari kecil. We all are American. We all are equal in the eyes of God. So don't ask that question. Mereka nggak mau. Mereka mengerti tentang itu. Nah, di dalam umur antara 3 tahun sampai 5 tahun inisiatif versus guilt ini, mereka mulai merencanakan sebuah kegiatan atau kegiatan-kegiatan lainnya bersama-sama dengan orang lain. Yuk main bareng, begitu. Kadang-kadang kan berkunjung, anak satu main ke rumah anak yang lain. Ya kan? Normal aja. Dengan anak tetangga dan semua gayanya. Memulai kegiatan. Jika anak ini tidak juga diberi kesempatan untuk mengembangkan inisiatif mereka, apapun yang mereka kerjakan kita sanggah, anak itu mundur di dalam hal ini. Yang muncul itu adalah rasa guilt di dalam kehidupan mereka, rasa bersalah. Ya kan? Pada tahap ini, anak itu banyak sekali pertanyaan, apapun ditanya. Rasa curiosity itu naik, rasa ingin tahu itu bertumbuh, melajulah, katakan demikian. Jadi, anak-anak akan bertanya dalam hal banyak sekali. Nah, sekarang tergantung daripada orang tua. Maukah orang tua mengambil waktu menjawab pertanyaan itu? Dan yang kedua, beranikah orang tua yang tidak mengetahui jawabannya berkata, papa atau mama tidak tahu. Tapi papa dan mama akan mencari tahu, menemukan jawabannya bagi kamu. Mengapa ini penting? Kita mengakui ini di hadapan anak. Terutama bagi orang barat, itu normal aja. Kenapa? Supaya mereka juga melihat kita bukan maha tahu. Bahwa kita mempunyai inisiatif sama seperti mereka untuk mencari tahu jawabannya demi membantu anak-anak ini. I think there is nothing wrong. Nggak ada salahnya kalau kita nggak tahu. Kita perlu juga mengakui, I'm sorry, I don't know the answer, dear.
I will find the answer for you. Is it okay? Give me 1 or 2 days. I'll find the answer for you. Nah, bagi mereka melihat keinginan kita mencari tahu ini, mereka copy di dalam hal ini. Tapi jika orang tua memperlakukan pertanyaan anak sebagai sesuatu yang memberatkan, membebani mereka, disepelekan, dicuekin, dikacangin mereka, atau direndahkan. Pertanyaan kamu ya kasih yang bagus dong. Ini dengerin sama teman-teman kamu. Ini pertanyaan kurang baik nih cara bertanya. Nah, anak itu dipermalukan. Ya kan? Nah, dari sisi perilaku mereka dalam hal bertanya ini, kalau tidak mendapat tidak mendapatkan support dari kita, anak itu akan mundur. Malu bertanya baik terhadap guru, baik terhadap atasan nanti setelah bekerja, atau kan kita ada istilah di Indonesia, malu bertanya sesat di jalan. Ya kan? Tapi ini harus kita pupuk untuk berani bertanya. Yang lalu saya rasa saya sempat mengatakan itu, tidak ada pertanyaan yang bodoh. There is no stupid question, unqualified question, there is none. Jadi artinya di sini, orang yang semakin banyak orang memiliki pengetahuan dari membaca, semakin bijaksana dia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, mengarahkan pertanyaan. Tapi kalau orang ilmunya tanggung-tanggung, nah itu yang bahaya. Ya kan? Dia menganggap itu pertanyaan itu tidak qualified dan sebagainya, dan dia menganggap terlalu tinggi untuk menjawab pertanyaan itu dan sebagainya, sehingga dapat mempermalukan orang. Nah, timbulnya perasaan bersalah ini di dalam hidup anak itu sendiri harus kita counter di dalam hal ini. Jadi jangan sampai terus-menerus dia termakan oleh perasaan bersalah tersebut dan bertumbuh besar dengan perasaan yang tidak qualified ini tadi. Gitu. Jadi kita mesti menjelaskan kepada dia. Kalau perlu membenahi di dalam ini, it's okay. Tapi bukan berarti mempermalukan dia. Penting sekali kita melihat di dalam hal ini. Mana saya punya catatan tadi kok hilang sebentar. Bentar ya, saya keluar sebentar. Dari sini, saya masuk lagi. Dan selain itu yang ingin saya sampaikan juga, saya membuat catatan kecil di sini. Dalam bersalah itu, perasaan bersalah itu sendiri, ada 2 kategori. Healthy and unhealthy. Perasaan bersalah yang sehat dan perasaan bersalah yang tidak sehat, unhealthy. Guilt di dalam hal ini. Sementara itu, Pak Ferry dan teman-teman yang lainnya, anak-anak juga belum bisa membedakan orangnya yang bad atau actionnya yang bad di dalam hal ini. Kalau orang yang bad, kriminal pastilah orangnya bad. Orang yang bad pasti dia punya itu juga bad, dia punya action. Tapi kalau orangnya baik, bisa nggak dia actionnya bad? Dari waktu ke waktu bisa aja. Dia terpengaruh dengan emosinya pada waktu itu. Tapi bukan berarti orangnya bad. Tindakannya aja yang bad di dalam hal ini. Jadi kita mesti membedakan. So, guilt itu tadi saya katakan ada healthy and unhealthy. Ada guilt yang sehat, ada guilt yang tidak sehat. Di dalam Alkitab pengertiannya itu bagaimana? Yesus mengajarkan ini. Hate sin, but love sinners. Hate sin, but love sinners. Ini healthy banget. Kalau unhealthy itu adalah hate sin, hate sinners. Ya nggak bisa lah. Itu unhealthy. Sesuatu yang seperti begitu. Nah, kalau yang unhealthy guilt ini, karena dipermalukan terus-menerus oleh orang tua atau guru, terus-menerus, tinggal di dalam hatinya dan bertumbuh dalam unhealthy guilt ini tadi. Artinya seperti apa? Artinya itu adalah bahwa pertumbuhan yang unhealthy guilt ini mempengaruhi dia. Dalam arti seperti dalam contoh Alkitab tadi. Hate sin, hate sinner. Kalau dia seorang yang pendosa, artinya I hate my sin, I hate myself. Yang timbul itu adalah self-hater. Benci kepada diri sendiri. Nah, benci kepada diri sendiri diproyeksikan kepada orang lain, sehingga dia juga benci kepada orang lain. Padahal Alkitab mengatakan, cintai sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Bagaimana dia mencintai dirinya? Benci kepada dirinya, karena itu dia muncul keluar membenci orang lain juga. Siapa targetnya? Targetnya itu adalah 1, orang tua yang abuse, 2, dia. Atau yang kedua itu adalah orang-orang dari anggota-anggota keluarga yang dekat atau guru yang merusak kehidupannya dengan punish dia severely. Abusive relationship. Toxic relationship. Itu akan menjadi itunya. Target di dalam kehidupannya. Nah,
akibat dia memiliki unhealthy relationship ini tadi, unhealthy guilt ini tadi, dia akan repress itu ke bawah. Dia akan tekan, masukkan itu ke dalam alam bawah sadarnya itu sendiri. Jadi di dalam hal ini, self-hatred itu being introjected dalam hal seperti dia mengalami depresi, atau dia mengalami, aku ingin menjadi seorang yang perfeksionis. Aku orang yang perfeksionis. Sering kita dengar tanpa orang itu mengerti apa yang dia katakan. Saya sering dengar, saya ini seorang perfeksionis, ada sebuah kebanggaan di sana. Padahal ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Karena kalau pada orang akibat daripada self-hatred-nya ini tadi, unhealthy ini tadi, dia mengalami depresi, apa yang terjadi itu adalah he doesn't try to hide his self-hatred. Dia tidak berusaha menyembunyikan perasaan benci kepada diri sendiri. Itu pada depresi. Tapi kepada orang perfeksionisme, dia itu hiding self-hatred-nya itu. Rasa benci kepada dirinya itu sendiri, dengan seolah-olah berbuat baik bagi semua orang. I finally do something good. Jadi dia sembunyikan perasaan itu. Sehingga dari luar kelihatannya baik, sebetulnya tidak. Ini yang berbahaya, yang seperti ini. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi, kita mesti mengerti sekali lagi di dalam hal ini, perkembangan anak ini di dalam inisiatif versus guilt tadi yang dimulai antara umur 3 tahun sampai 5 tahun ini, itu kebanyakan kita lihat pada preschoolers, kan? Ya, betul, Mas Heri. Jadi, preschoolers ini learn to initiate task tadi, kalau saya boleh rangkumkan itu. Dia mulai bermain, mengajak bermain, memberikan aturan permainan, dan dia membawa carry out his plans. Ini yang akan kita lakukan. Ini cara kita bermain. Plannya ada. Kalau ada tugas dari guru, ayo kita gambar bareng dan segala macam. Mereka ada rencananya di dalam hal ini. Apalagi kalau disuruh dalam grup. Guru mulai mengajar anak-anak menggambar dalam grup. Yang satu memberi warna sebelah kiri, tangan kiri. Yang satu beri warna tangan kanan. Bisa nggak anak ini bekerja sama? Kan dilihat sama gurunya untuk membuat segrup. Nah, mereka mulai membicarakan itu. Warna tangan apa ya? Nggak mungkin merah lah. Jadi mereka mulai mendiskusikan itu. Siapa yang menggambar tangan kiri, siapa yang menggambar tangan kanan. Biasanya ada seseorang selalu yang menjadi kepalanya mengatur di dalam hal ini. Ya kan? Jadi, kalau ini nggak terjadi, nggak dapat support, mereka feel guilty tadi itu yang saya katakan, yang bisa kita bedakan antara healthy dan unhealthy itu sendiri. Tapi yang penting, waktu kita juga, anak-anak bersemangat dalam usia 3-5 tahun itu, untuk melihat bagaimana perilaku mereka dalam berinisiatif ini. Apakah orang tua support atau orang tua menganggap ini terlalu agresif mereka sehingga menghambat pertumbuhan laju perkembangan mereka itu sendiri. Saya sampai di sana dulu, saya kasih kesempatan kalau ada yang bertanya. Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ketik di kolom komentar. Seperti yang kita sudah sempat jelaskan di minggu lalu, kita mau mengusahakan semua pertanyaan dijawab di momen IG Live ya Pastor Heri ya. Tujuannya supaya dari pertanyaan satu orang itu jawabannya bisa memberkati yang lain. Jadi Pastor Heri juga tidak perlu mengulang-ulang gitu ya, karena sering dihubungi untuk pertanyaan yang sebenarnya sama. Jadi biar enak dijawab satu kali, semua orang bisa dengar dan bisa mendapatkan manfaatnya. Dan tadi kita udah dengar penjelasan Pastor Heri ini tentang stage yang ketiga ya, tahap yang ketiga tentang initiative versus guilt gitu ya, inisiatif dan versus rasa bersalah. Ini untuk anak-anak usia 3 tahun sampai 5 tahun ya Pastor Heri. Jadi ini terutama buat rekan-rekan yang punya anak usia 3-5 tahun atau punya keponakan atau ngajar sekolah minggu, punya anak usia 3-5 tahun. Kalau ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan perkembangan psikososialnya, silakan diketik di kolom komentar. Tadi Pastor Heri sudah jelaskan cukup banyak gitu ya, untuk memberitahu kita bahwa anak-anak di usia 3-5 tahun ini udah mulai suka bikin aturan permainan, udah mulai suka ngatur ya Pastor Heri ya. Ngatur-ngatur. Orang tua yang biasanya ngatur, ini tiba-tiba enggak gitu ya. Termasuk ini nggak Pastor Heri, kalau bilang dia mau tiba-tiba enggak, aku nggak mau pakai baju itu, aku mau pakai baju ini. Itu juga di tahapan ini Pastor Heri. Itu dimulai pada umur 2 tahun. Jadi waktu autonomy versus shame. Saya menentukan baju saya di dalam hal ini. Nah, itu mereka seringkali menggunakan tidak. Minggu yang lalu kita bicarakan, kita mesti memberikan batasan tidak ini. Kapan tidak ini boleh dipergunakan, kapan tidak ini sama sekali tidak boleh dipergunakan. Misalnya jam tidur. Let's go Johnny, go to bed. No mommy, I don't want to go to bed. Nggak bisa.
Hmm. It's time to eat. This is lunch time. Nope. Nggak bisa. Karena anak umur 2 tahun itu, do you want to sleep? No. Do you want to eat? No. Do you want to watch Barney? No. Yes. Jadi dia menentukan dengan cara yang seperti demikian anak-anak ini. Saya ingat waktu itu anak saya, itu di bulan Desember, dingin. Dia pilih bajunya baju tipis, baju summer. Diambilnya di bagian sisi bagian summer. Saya bilang dingin, tapi dia nggak ngerti dingin. Ya kan? Jadi saya gendong, pakai baju tipis tuh biarin, pakai baju tipis. Saya bawa keluar, angin kencang, dingin. Dia tahu dingin. Oh ini dingin. Dia masuk ke dalam, dia cari baju yang lebih tebal, cari jaket. So, jadi belajar melalui aksi, ditunjukkan kepada dia. Kalau kita marah juga nggak percuma. Kamu nggak ngerti dingin, memang nggak ngerti. Memang nggak ngerti. Jadi bagaimana? Ya bawa keluar. Gitu. Jadi kalau itu pada autonomi versus shame itu pada tahap yang kedua. Baju-baju seperti gitu. Walaupun pada usia yang 3 tahun, dia bisa menentukan juga. Misalnya dia bisa juga menentukan makanan apa. Hari ini makan sup ayam ya. Nggak, aku mau bakso kuah. Nah, maminya misalnya tanya atau papanya, kamu mau makan apa sayang? Aku mau makan bakso kuah. Kok makan bakso kuah sih? Loh, tadi nanya. Sekarang katanya jawab mau bakso kuah disanggah. Kalau nggak boleh nentuin, ya jangan ditanya. Jadi lebih baik gimana tuh Mas Heri? Kalau di usia 3-5 tahun, apakah orang tua boleh menanyakan anak mau makan apa atau kita sudah siapkan aja? Ini kan jadi dilema nih. Iya, ya. Tanya. Anak mempunyai keinginan. Anak mempunyai selera. Di dalam hal ini. Kita orang dewasa bisa mengatakan tidak karena bosan. Kenapa anak-anak enggak? Memangnya anak-anak nggak bisa punya perasaan bosan? Yeah. Not fair. Not fair. I will fight for that. Saya akan tantang itu. No. Anak-anak punya. Jadi biasanya kita itu tanya kepada anak sebelum masak. Dan biasanya anak saya itu bisa kasih tahu, aku mau rawon katanya. Oke. You got it. Rawon. That's it. Rawon, man. Rawon. Aku mau sup kentang sama wortel. Oke, sup kentang wortel. Malah lebih gampang. Dia bilang, kita tahu. Kalau dia nggak bilang, tebak deh. Lebih baik dia kasih tahu. Aman. Kita tahu maunya apa. This is good stuff. Berarti kita harus siap mewujudkannya Pak Heri ya. Kalau mereka sudah mengutarakannya ya. Yap. Tapi kalau kebetulan lagi nggak ada bahan-bahannya di rumah, kita bisa janji. Beritahu. Dan besok lusa kita bikin. Misalnya ini lagi hujan, mami atau daddy lagi nggak bisa ke pasar nih. Kita nggak ada bahan-bahannya di sini. Nah, disinilah kita belajar supaya dia bisa mengatasi kekecewaan itu juga. Not everything is yes. Sometimes it's no. Ya kan? Jadi mau rawon, ya aku lagi nggak ada ketumbarnya. Besok gimana? Kita beli dulu ya. Hari ini kita masak ini. What do you think? Kita nggak bisa bilang, nggak, pokoknya nggak bisa begitu jawabnya. Nggak bisa begitu jawabnya. Gimana kalau ini? What do you think? Okay, we do it, but tomorrow we'll do this. Ya, kira-kira begitu, Pak Ferry. Nah, ini jadi dia membuat orang tua frustrasi nih. Ya. Betul. Kayak merasa anak-anak susah diatur, memberontak gitu Pak Ferry ya. Padahal ini bagian dari perkembangannya. Iya, karena kita pikir mereka mau mengontrol. Padahal mereka belajar menggunakan kuasa yang ada pada mereka. Mereka belajar mengkomunikasikan. Ingat, yang kemarin ini, kisi-kisinya itu adalah emosi, bukan logika. Belum tahu mereka. Oke. Sampai usia 5 tahun masih ya, Pak Ferry ya? Masih begitu. Masih. Itu lewat dari sana itu tuh mulai mereka sedikit-sedikit. Tapi ada anak yang cepat, ya bisa. Nah, misalnya dia nggak mau pukul atau ambil mainan anak lain. Apakah logika? Enggak, feelingnya. Kenapa feeling? Kalau aku ambil toy-nya, dia nangis. I want to be loved. I do not want to be a bad boy. I'm not taking your toy away. Gitu. Ya. Not because it's not yours. Ya, kita bilang begitu, konsep ini dia belum mengerti di dalam ini. Jadi pelan-pelan kita kasih tahu sampai dia mengerti, it's not yours. Okay? You keep yours. You can share yours,
Kamu bisa main bersama, kamu pinjamkan, selesai bermain, kamu ambil kembali, bawa pulang. Pada anak yang lain juga diajarkan, if it is not yours, you cannot take away. Kita dengan bertanya, whose toy is it? That's Johnny's. What are you going to do with Johnny's after you are done playing? Give it back to him. Ya kan? Nah, kita kan nggak support bad behavior. Kita mengajarkan good behavior covenant di dalam ini. Gitu. Jadi, anak-anak itu akan mengerti. Ya, Pastor Harry, kita punya pertanyaan banyak nih pagi ini sepertinya. Mungkin ada sekitar 5 pertanyaan nih ya. Jadi memang Bapak Ibu, rekan-rekan semua memang harus memanfaatkan momen IGLF ini. Karena Pastor Harry ini juga dokter gitu ya. Dokter ya Mas Harry ya. Ya, jadi lumayan ya, dapat konsultasi gratis, dapat ilmu gratis, kalau usah bayar, kuliah gratis pagi ini ya, tanpa harus bayar gitu, dapat pengetahuan. Ini pertanyaannya yang pertama dari mungkin Pak Robin ya, dikatakan, Shalom Pastor, izin bertanya, bagaimana mengaplikasikan reward and punish untuk anak usia 5 tahun, dan bagaimana menghadapi emosi anak di usia tersebut. Oke. Saya koreksi dulu sedikit pada awalnya ini. Saya tidak akan menggunakan perkataan punishment. Saya akan mempergunakan perkataan konsekuensi. Oke. Kalau punishment itu selalu berhubungan dengan law. You break the law, I punish you. Di dalam hal ini. Nah, kalau konsekuensi, kita mengatakan, dari jam sekian sampai jam sekian kamu bermain. Jam sekian kamu akan selesai bermain dan harus melakukan tugas yang lain. Jadi, kalau tidak dilakukan konsekuensinya, misalnya time out. Time out itu ada orang sampai 20 menit, setengah jam. Yang benar dong. Yang benar aja. Kalau anaknya umur 3 tahun, 3 menit lah. Umur 5 tahun, 5 menit lah. Dikasih gitu 1 tahun, 1 menit. 2 tahun dia belum mengerti. Percuma dibikin time out. 3 tahun dia sudah mengerti. Time out, that's okay. Dia dalam hal ini. Pertama kali dikasih 1 menit setengah aja sudah rasa sahabat sama dia. Gak usah, jangan sampai begitulah. Tujuannya bukan untuk punish. Oh, gue siksa. Itu punish. Ini konsekuensi kok. Bukan punish. Punish itu terjerat dia di dalam itu. I punish you. Wow, jahat sekali pikiran seperti itu. Tujuan kita kan memperbaiki behavior. Ya jangan dipunish, diberikan konsekuensi di dalam hal ini. Ya kan? Ya. Kita mencintai anak itu. We don't agree with behavior, therefore we give consequences. Artinya memberikan kesempatan untuk berubah di dalam hal ini. Contohnya seperti begini. Kalau reward, saya kasih contoh lah ya sekarang. Anak masuk ke supermarket. Pernah lihat nggak anak guling-gulingan di supermarket? Pernah, Mas Heri. Temper tantrum, ya kan? Iya. Temper tantrum. Lantas mau apa? Oh, gendong buru-buru. Forget it. Itu sudah biasa dari rumah begitu, langsung buru-buru. Nyo, mau apa, Nyo? Sudah langsung dibujuk sampai diam. Sudah diam, good boy. Apanya yang good? There's nothing good in that boy. Ya, tapi dia sudah berhenti menangis. Ya, karena kamu bujuk, kamu suruh ini, kamu suruh itu. There is nothing good inside there. Jadi bagaimana? Kalau dia tahu, Mami mau coklat. Not today. Karena kita sudah beli es krim. Oke. Aku nggak mau es krim. Aku mau coklat. Now, coklat minggu lalu. Kita sudah agree. Minggu lalu kita agree. Minggu ini ambil es krim. Oke? Oke, Mami. Good boy. Ini reward nih, good boy. Reward nggak mesti materi kan? Ya. Yeah. Reward bisa jadi kata-kata, langsung diucapkan di tempat. Ya kan? Kita tidak menunggu di dalam ini. Nah, tapi kalau dia throwing temper dan kemudian ribut-ribut sesudah marah baru kita dia menjadi diam setelah kita menunjukkan sesuatu kepada dia, nothing good. Jadi kita nggak bisa di dalam hal memberikan reward, kita mesti tahu batasnya di dalam hal ini. Kita juga tidak sembarangan dalam memberikan reward itu sendiri. Misalnya, reward yang salah itu misalnya begini. Saya mulai dengan yang benar dulu lah ya. Misalnya, Johnny dikasih tahu kemarin, Johnny, kalau kamu
selesai bermain, kumpulin dong mainannya, simpan di tempatnya kembali. Oke, Mami. Oke, Daddy. Besoknya tanpa dibilang, habis bermain, dia langsung simpan. Good boy, Johnny. I don't need to ask you anything. This is good, I like it. Itu rewarding. Berbanding terhadap, ini yang salahnya. Finally, Johnny, kamu mengembalikan mainan kamu ke dalam kotaknya. It's about time, you know. This is bad. Kamu mau kasih reward atau kamu mau bikin malu nih anak? Apalagi ada temannya. That is bad, really bad. Dengan mengatakan demikian di dalam hal ini, ya kan? Jadi penting kita menilai pada saatnya nggak kita memberikan reward ini. Misalnya dia tidak melakukan apa-apa. Johnny, you're such a good boy. Why did you say that? Anak di sini akan tanya, why did you say that? What did I do? You see? Kita sudah kehilangan kesempatan untuk memuji. Nah, anak akan berpikir, gee, you're weird. I don't do anything. And then you say this. Why? Yeah. Why? There's no reason to say this. I don't understand you, Dad. I don't understand you, Mom. Why saying while I'm not doing anything? Nah, pola anak di sini berpikir seperti itu. Konteks anak-anak di sini seperti itu di Amerika, negara-negara maju. Ya, jadi kita mengerti di dalam hal ini. Nah, apa yang baik, apa yang tidak baik untuk anak itu. Nah, bagi orang-orang tua yang kebetulan berada di luar negeri yang melihat kemajuan negara itu sendiri dan kebetulan mendengarkan ini, saya menghimbau jangan sampai membawa kebiasaan dari Indonesia begini dicecol anak itu untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebiasaan di Indonesia, tertinggal anak itu waktu di sekolah nanti. Karena dia tidak mengerti sistem itu jadinya. Dia merasa dirinya salah. Dia merasa malu berhadapan dengan orang yang lain. Aku ini tidak mempunyai kualifikasi untuk bergaul dengan engkau karena aku tidak memiliki sesuatu yang dapat aku tawarkan kepadamu. Bagus pun aku tidak. Ini bahaya pemikiran yang seperti ini. Jadi sekali lagi dalam konklusinya, siapapun yang bertanya tadi, Bapak, Ibu, kita tidak mempergunakan perkataan punishment. Karena itu punishment itu adalah sifatnya berhubungan dengan hukum, law. Kamu langgar, kamu hukum, nggak ada tawar-menawar. Nggak ada flexibility-nya di dalam hal ini. Perfection yang dituntut kepada law. Kesempurnaan. You do it or you don't. This is what I'm doing. You do it, you are a good citizen. You don't do it, you are a bad citizen. Therefore, I punish you. Kalau konsekuensi, kita memberikan dalam keadaan yang tenang. Jadi di dalam konsekuensi ini, ada suatu impulse yang kita berikan. Impulse itu ikut di dalam itu. Artinya, in order for me to be able to receive reward, then I have to do this. If I fail to do this, though I'm still loved, but consequences is to follow. Di dalam hal ini. Jadi kalau aku di dalam kita memberikan konsekuensi, ada impulse di dalam itu. Jadi ada orang tuh berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kalau hukuman tidak. You want to punish me, then I will do it again. Berapa sering saya ketemu dengan orang penjara begitu. Saya tanya, what is it that brought you to see me? I don't want to see you. The judge told me to see you. But I'm telling you, Dr. Lee, I need to see you for 1 year. When the 1 year is over, I start all over again. I don't care. You see? Itu hal yang demikian. Coba kita berbicara tentang konsekuensi. What benefits will you gain? Kita memberikan impulse kepada dia, pengertian. Is there anything that you can change? Ada sesuatu yang bisa dirubah nggak untuk menghadapi itu? Jadi kita memberi pengertian-pengertian. Dalam konsekuensi, nakal pun kamu, I still love you. I'm not going to harm you. Saya tidak mau mencelakakan kamu. Konsekuensi tidak bermaksud untuk mencelakakan. Punishment bisa mencelakakan banget. Tidak melibatkan kasih sayang di dalam punishment. Konsekuensi melibatkan rasa kasih sayang. Beda banget di dalam hal ini. Ya kan? Jadi kita mau mencoba juga create di dalam kehidupan mereka kebiasaan membuat ini. Kebiasaan.
bukan rutin, kebiasaan. Rutin beda daripada habit. Sangat jauh bedanya. So, kita akan create ini bagi anak-anak itu sendiri. Kira-kira terjawab itu tadi? Siapa yang tanya? Kira-kira terjawab? Di Bapak Robin, kalau nggak salah Mas Eri ya. Oh, iya. Terus bagaimana menghadapi emosi anak di usia tersebut, Mas Eri? Bagaimana menghadapi emosi anak di usia tersebut? Nah, saya ada menuliskan di sana juga. Jadi begini, kalau kita lihat di dalam Alkitab, anak hadir atas kehendak orang tua. Ya. Betul kan? Bahwa jadinya seperti bagaimana itu kan kita nggak bisa tahu. Tapi kita ikut bertanggung jawab terhadap behavior dan attitude anak itu sendiri di dalam bertumbuh berkembang menjadi dewasa. Di dalam hal ini. Memang betul, lingkungan mempengaruhi anak itu. Tapi pendidikan orang tua memegang peranan penting di dalam hal ini. Setelah dia menjadi dewasa, apakah dia akan membiarkan dirinya, mengizinkan diri dia untuk terbawa oleh arus pergaulan yang jahat, itu pilihan dia. Kita orang tua tidak bertanggung jawab lagi terhadap pilihan mereka setelah mereka menjadi dewasa. Kita, untuk orang tua, saya kasih tahu, kita hanya mempunyai waktu 18 tahun untuk mendidik anak-anak kita. Hanya 18 tahun. Setelah 18 tahun, mereka dianggap sudah dewasa. Kalau di Amerika, 21 tahun mereka berhak minum-minum. Itu, secara law diizinkan di dalam hal ini. Seberapa jauh pengertian kita tentang hal ini. Nah, kalau anak tersebut mengalami kemarahan, emosinya tidak teratur di dalam ini, bagaimana cara kita menanggapinya? Kita tahu yang pertama, dia adalah titipan. Kita tidak memiliki, dia dititipkan Tuhan kepada kita. Artinya di dalam hal ini, apakah yang akan kita lakukan kepada anak yang dititipkan Tuhan kepada kita? Apakah kita mengasihi dengan sungguh-sungguh? Dia milik Tuhan. Ya kan? Di dalam hal ini. Nah, kalau kemarahan itu kita hadapi dengan kemarahan, tidak akan pernah selesai di dalam hal ini. Tidak akan selesai di dalam ini. Tapi kita akan menunjukkan kepada dia. Saya pernah ketemu dengan satu anak kecil, usia 6 tahun. 5 tahun setengah, hampir 6 tahun lah. Datang ke klinik, tendang, pukul, tabrak kiri, tabrak kanan, lempar bola, tendang pintu. Saya lihat dia. Begitu dia tenang, lihat saya tanya, I'm just wondering, what did you do at home with so much energy? Gimana cara melepaskan energi yang demikian banyaknya ini? Saya mulai tanya, how do you feel waktu tendang pintu? Let me ask you this question. Pintu itu sudah ada di sana sejak tadi? Iya. Pintu itu ganggu kamu? Tidak sama sekali. Kenapa kamu tendang itu pintu? Salahnya pintu kepada kamu itu apa? Saya tanya. Jadi perasaan di dalamnya ini yang dia proyeksikan kepada sesuatu. Perasaan yang tidak tersalurkan ini. I'm not heard. Saya tidak didengarin. I'm unwanted. I'm not loved. Saya tidak dikasih, tidak orang mendengar saya. Di dalam hal ini. Create-lah suatu kemarahan di dalam diri anak itu. Misalnya anak ingin berbicara. Orang tua sibuk nonton televisi. Anak ingin berbicara. Orang tua sambil menjawab, sambil bermain HP. Itu anak itu merasa dilecehkan. Timbul ketidakpuasan di dalam diri anak itu sendiri. Ya kan? Nah, ini bisa dimengerti kalau orang tua itu juga mau melihat kesalahan mereka dan memperbaiki ini. Biasanya kalau orang tua, siapa lu ngatur gua? Ini kesalahan orang-orang Asia di dalam hal ini. Kita harus melihat akan hal tersebut dan berusaha memperbaiki hal ini. Ya kan? Nah, terjadilah keributan-keributan seperti ini. Nah, kalau anak itu memiliki kemarahan-kemarahan tertentu, anak tuh belajar. Yesus kan juga mengatakan, anak melakukan karena melihat Bapa mengerjakan. Jadi, yang lebih penting itu yang dikerjakan, bukan perkataan. Kamu mesti sabar. Di rumah, dia menjerit-jerit, dia gimana dong? Ya kan, dia melihat, dia melakukan hal-hal yang seperti ini. Sebetulnya. Pada saat yang sama, kita bisa mengerti lah. Terjadi gesekan di dalam rumah itu sendiri. Besi menajamkan besi di dalam hal ini. Tapi penting dia mengetahui juga untuk mengerti kejiwaan anak itu sendiri. Apanya yang menyebabkan itu? Mesti kita tanyakan kepada dia, Pak Robin. Jadi, when you got mad, you use inappropriate words. What went through your mind? Ada apa sih dalam pikiranmu waktu engkau maki-maki, menjerit-menjerit? Bagaimana kalau suaranya turun? Apakah Dedi bisa mendengar atau Dedi nggak dengar waktu suara kamu turun? Apa hanya waktu menjerit aja Dedi dengar? Nanti misalnya Anda dengar, selama ini, Dedi nggak pernah dengarkan aku. Oke, I'm sorry that you feel that way.
Ya kan? Can we start over again? Will you give me a chance to do what is good untuk kita bersama-sama? Jadi orang tuanya bersedia juga ngomong seperti itu dan memperbaiki di dalam hal ini. Kira-kira terjawab, Pak Robin? Ya, oke, Pastor Harry. Kita mungkin beralih ke pertanyaan berikutnya dulu, sambil nanti menunggu respon dari Pak Robin. Banyak hari ini nih, Pastor Harry, pertanyaannya nih. Luar biasa. Oke, dari Francisca. Halo Siska, nih, dia bertanya nih, hai Pastor, kalau misalnya anak di fase ini, di fase 3-5 tahun, kan lagi belajar inisiatif, ya betul ya, sedang belajar inisiatif, supaya tetap support, tetapi nggak terlalu agresif, gimana arahinnya yang baik? Jadi gimana cara mengarahkan anak di usia ini, Mas Heri? Supaya tahu batasan ngaturnya, jadi supaya mungkin anak itu, waktu ngatur-ngatur itu tahu batasan, gitu ya. Ya. Gimana cara mengarahkannya? Nah, ini kita melihat di sini. Perbedaan pola berpikir antara anak yang siapa? Saya tanya gini dulu, supaya lebih mengerti. Kita pelan-pelan. Siapa yang memiliki inisiatif ini? Orang tua atau anak? Anak. Dia yang berinisiatif kan? Memulai sesuatu, inisiatornya dia. Betul kan? Ya. Betul. Ya. Siapa yang memikirkan bahwa anak ini sangat agresif dalam berinisiasi ini? Orang tua. Nah, ini kan terdapat perbedaan, sudah gap antara pikiran anak dan pikiran orang tua. Betul kan? Orang tua beranggapan itu agresif. Anak biasa-biasa aja di dalam hal ini. Nah, yang perlu saya pertanyakan kalau lagi berdialog dengan orang tua itu, saya tanyakan, kenapa bapak atau ibu beranggapan anaknya terlalu agresif di dalam hal ini? Apanya yang menyebabkan Anda berpikir dia agresif? Seringkali, Pastor Ferry, orang tua tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang dikatakan anak dalam berinisiasi ini tadi. Apalagi anak milenial. Nggak terjangkau oleh dia. Maka karena pride-nya ini tadi, muncullah perasaan, kamu agresif banget. Belum tentu seperti itu. Jangan buru-buru. Hold it. Nah, kalau anak itu misalnya agresif dalam pengertian dia memaksakan kehendak dia, itu salah. Karena kita mesti melihat, dia mesti respect juga kepada pendapat temannya. Bukan pendapat dia aja, keinginan dia aja yang harus dijalankan. Pokoknya aku hari ini mau main gundu. Kamu ikutin aku atau kita nggak main. Nah, ini agresif. Ini agresif. Nah, di dalam hal ini, kita bisa memberikan aturan. Contohnya, oke, kalau bermain, nanti main gundu ini kamu yang ngatur. Nanti kalau main petak umpet, dia yang ngatur. Fair dong? Jadi kita mengajak memberikan sebuah pengertian bahwa hidup di dalam dunia itu seperti itu, take turn. Nggak bisa kamu aja, kehendak kamu aja. Kalau kehendak kita terus yang mesti dijalankan, kita mau menang sendiri. Ini kalau masuk dalam tahap 12-18 tahun akan mengalami masalah ini dalam intimacy, nanti dalam masa pernikahan. Pokoknya kehendakku yang kau harus ikutin. Kalau engkau tidak mengikuti kehendakku, sesuatu will happen. Ini bad. Very bad. Atau, I dump you. Aku buang kamu. Aku nggak butuh kamu lagi di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena mau menang ini tadi. Di dalam ini. Nah, ini kita harus perhatikan benar-benar. Agresifnya itu agresif dalam pengertian yang benar. Seperti dia hanya kehendak dia aja. Orang lain tidak boleh menentukan mainan. Hanya dia yang boleh menentukan pola bermain, apa yang harus dimainkan. Kalau ini terus-menerus dibiarkan, disupport sama orang tuanya, oke, kamu lakukan itu, kalau nggak mau ya nggak usah berteman. Nah, anak ini bertumbuh menjadi egois. Dia tidak peduli kepada society. Dia tidak bisa memberikan kontribusi kepada society. Bad. Di dalam hal ini. Sedangkan kita mau anak-anak kita berkontribusi. Yesus pun berkontribusi pada usia 12 tahun. Dia bisa belajar berdialog bersama dengan ahli Taurat kok. Berkontribusi dia. Jelas di dalam hal ini. Waktu dipertanyakan juga sama Maria sama Yusuf setelah tidak bertemu 3 hari. Nah, di mana kamu? Papa mama sibuk mencari kamu. Di dalam hal ini. Tidak disupport kehadiran dia di sana kan. Yusuf santai aja menjawab. Aku dari tadi nggak kemana-mana kok, Mi. Aku di rumah papaku. Wah, dia maksudnya papanya Tuhan. Yang ini maksudnya Yusuf. Dia menolak Yusuf menjadi bapaknya. Karena Yusuf memang bukan bapaknya. Cuma hadir untuk merawat dia. Ya kan? Dengan mengatakan hal yang demikian, dia berkontribusi melakukan sesuatu di dalam hal ini. Good stuff.
Kira-kira terjawab, Francisca? Oke. Next, Mas Ferry. Pertanyaan berikutnya ini dari mungkin ibu ya, Minger Vina. Dia, moga-moga saya nggak salah spelling namanya, akunnya. Ming Bagaimana Edwina. dengan, oke, bagaimana dengan tipe anak yang bosi? Contoh, ketika main dengan teman-temannya, anak saya suka yang bagian ngatur teman-temannya. Apakah itu sifat yang baik atau tidak? Anak saya usia 3 tahun. Nah, mungkin dia kayak membedakan antara fase di 3 tahun tadi, Mas Heri, fase ke tahap 3, dengan mungkin personality yang koleris kali Mas Heri ya. Koleris kan agak dominan dan bossy gitu ya. Nah, ini bagaimana Mas Heri? Jadi di dalam hal ini tetap kita mengarahkan anak itu terhadap take turn. Take turn. Take turn, gantian gitu ya. Gantian. Jadi bukan selamanya. Kalau kita biarin dia bossing around begitu ya, nggak ada orang mau bersahabat dengan dia. Saya masih ingat anak saya waktu umur 3 tahun itu juga sering itu kan bisa naik kuda-kudaan, kita masukkan koin ke dalamnya, atau main mobil-mobilan di supermarket, kita masukin koinnya. Nah, dia main di sana. Sudah saya bersihkan tempatnya, main, duduk di sana. Dia umur 3 tahun, 20-an tahun yang lalu. Nah, begitu dilihat anak lain karena sudah terlatih, yang juga berdiri sama orang tuanya di sana, kepengen main juga, dia bisa bilang sama saya, kita udahan ya Dedi, biar anak itu main. Oh, kamu sampai selesai dulu ininya. Itu kan sudah dibayar 25 sen. Itu kan kira-kira 2-3 menit. Dia begitu duduk, dia mau kasihkan sama orang. Saya bilang, nggak apa-apa. Kamu selesaikan dulu. Itu kan masih bergerak kuda-kudanya. Kalau berhenti kuda-kudanya nanti, kamu turun, kamu berikan kepada anak lain untuk bermain. That is good. Artinya kita memikirkan orang lain di dalam hal ini. Tapi kalau anak itu bossing di sana, who are you telling me? I'm not going to move even an inch. Saya tidak akan bergerak dari sini. Pokoknya you do what I say or else we don't play. Itu bossy. Itu kita nggak mau melihat sifat yang seperti demikian. Karena masuk di dalam masyarakat akan mengalami masalah nanti. Kalau dia laki, dia bisa menjadi arogan banget. You do what I say. Masuk dalam berumah tangga itu repot. Kalau dia sebagai seorang anak perempuan, bossing around begitu, nggak ada laki yang suka juga di dalam hal ini. Kesulitan nanti mencari pasangan hidup. Karena nggak ada laki-laki yang mau di bossing around. Nggak ada di dalam hal ini. Ya kan, dia bisa dominan, tapi menghadapi laki-laki, dia mesti submissive di dalam hal ini. Nggak bisa deh, pokoknya pikiran aku yang dijalankan, pikiran kamu nomor 2, nggak bisa dengan cara demikian. Jadi kita memberikan pengarahan dengan cara yang baik demikian. Tadi kamu sudah ini, biarkan orang lain lagi di dalam hal ini. Itu sudah barang tentu diberitahu di rumah. Nggak perlu kita terbuka di hadapan teman-temannya sehingga memalukan dia. Kita mesti menjaga perasaan ini juga. Saya masih ingat anak saya umur hampir 3 tahun ya, showing attitude begitu di restoran, lagi makan sama keluarga. Saya lagi berkunjung ke Jakarta. Saya gendong, saya bawa keluar. Saya kasih tahu di luar. Masih mau masuk ke dalam ruangan makan bareng? Iya. Bisa merubah kelakuan ini? Saya tanya. Kalau nggak bisa keluar, nggak bisa merubah ini, kita nggak makan. Kamu dan Dedi nggak makan, kita di luar. This is not good. Kasih tahu. Karena kamu cuma mau kemauan kamu di dalam ini, you want what you want, it doesn't work that way. Ya kan? Jadi diberitahu di dalam ini. Tanpa mempermalukan dia, kita duduk lagi, sifatnya berubah. Jadi kita mesti bijaksana di dalam hal ini, memberi petunjuk tanpa memalukan dia. Tujuan kita memperbaiki, bukan menurunkan harga diri. Beda loh. Kalau kita jeritin dia, beda kita sama itu anak apa? Lah kita orang tua mengajar kok lakukan gitu. Enggak lah. Kita memperbaiki tanpa menurunkan harga diri. Nangkap kira-kira Ibu Ming? Oke. Kita memperbaiki tanpa menurunkan harga diri ya Mas Heri ya? Iya, tanpa menurunkan harga diri anak itu. Harga diri anak itu. Oke, tadi ini Ibu Susa punya pertanyaan mirip dengan Pak Robin dan Francisca, tapi dia mungkin bisa ditambahkan Mas Heri ini, anak, bagaimana kalau anak yang tidak bisa dibujuk atau keras? Sekali bilang no, dia akan bilang no terus. Ya. Di usia tersebut berarti ya? Usia berapa ini? Berarti usianya harusnya tetap di antara 3-5 ya Mas Heri ya? Oke. Kalau pada usia 3-5 tersebut, artinya gini, kalau anak itu sampai keras demikian, no demikian, dia sedang menunjukkan sifat mengontrol di dalam hal ini.
Nah, pertanyaannya yang ingin saya ajukan, what did you do to your child? Sehingga Ya. dia berperilaku. Karena ini adalah bentuk sebuah pesan yang disampaikan. Let me see. Are you going to punish me? Not giving me consequences, but are you going to punish me? Let me see. I will push the boundary as far as I could to see your reaction. Biasanya dalam keadaan demikian, reaksi orang tua kepada anak kurang bagus. Di dalam hal ini, every single time, punishment. Kadang-kadang tidak mengajarkan melalui solusi, anak dimarahin, selesai dimarahin, solusi nggak ada. Anak pulang dalam keadaan confused, bingung. Aku dimarahin, tapi dia sendiri tidak memberikan solusi. What should I do? I don't have any solution. Saya nggak ada solusi, aku cuma bisa dimarahin. Waduh, dia ini orang tua yang sewenang-wenang di dalam hal ini. Wait until I grow up. I will do the same to my kids. Dangerous di dalam hal ini. Jadi, perihal yang dikatakan tadi, kalau dia mengatakan no gitu, biasanya anak diperlakukan gitu, cobalah teliti diri kita. Satu, saya ulang ya, adakah solusi diberikan pada waktu anak bersalah? Pada waktu anak bersalah, apakah anak dikritik habis-habisan? Setelah dikritik, tetap anak tidak tahu harus berbuat apa? Dan yang ketiga, pada waktu anak berbuat salah, langsung dipunish. Bukan memberikan konsekuensi, langsung dipunish seperti yang saya katakan tadi. Nah, anak kalau di dalam demikian, I will say no. Let's see what are you going to do to me. Are you going to hit me? I don't care. Mau pukul saya? Aku sudah terbiasa dipukul kok. Lantas mau apa? Hit me some more. Nah, apa yang Anda ingin capai di dalam hal itu? Kalau menjerit tidak membantu, kenapa menjerit? Kalau memukul tidak membantu, kenapa memukul? Di dalam hal ini. Why don't you find solution di dalam hal ini? Kira-kira terjawab, Ibu Susan? Bentuk konsekuensi apa, Pak Tari, yang paling baik untuk anak yang seperti ini, yang keras, ini kan terkesan keras kepala ya, Pak Tari ya, dibujuk gak mau, keras. Itu dibentuk. Dulunya pasti bukan begitu. Terjadi. Ini dibentuk. Oke. Ini dibentuk, dijadikan, diciptakan oleh orang tuanya. Maaf Ibu Susan, maaf. Saya bukan bermaksud apa-apa enggak, tapi kita sama-sama sedang belajar di dalam hal ini. Saya minta maaf tuh Ibu Cia. Saya minta maaf. Tujuannya ini adalah supaya kita bisa memperbaiki. Bukan maksud saya mempermalukan. Enggak ada sama sekali seperti itu tuh. Sama sekali tidak. Jadi, di dalam hal ini kalau kita biasa di dalam anak ini begitu salah, kita kritik. Selesai dikritik, pertanyaan saya, ada solusinya nggak? Nggak ada. Kalau anak cuma tahu dikritik tanpa memberikan solusi, anak belajar apa? Ayo, anak belajar apa di dalam hal ini? Para pendengar, ada ide? Kalau anak cuma bisa dikritik, tapi orang tua tidak memberikan solusi, reaksi anak akan seperti apa? Pemikiran anak seperti apa? Saya tidak disukai, saya tidak dicintai. Itu bisa sih? Iya. Orang ini sewenang-wenang kepada saya. Orang ini diktator. Dia sendiri nggak tahu. Aku nggak tahu dimarahin, padahal dia juga nggak tahu. Kalau tahu, mana solusinya? Confused kan? Bingung kan? Ya. Hanya karena aku anak, hierarkinya rendah, lantas aku boleh diperlakukan begini? Aku kan juga manusia yang punya perasaan. Lo and behold, I don't like that. Nah, karena dia nggak lakukan ini, nggak bisa melawan, dia satu-satunya mukul dia nggak bisa, apa dia yang bisa ya menjerit atau mengatakan, no, I'm not going to do anything you ask me. Itu, tercipta seperti itu. Aku juga tidak melakukan sesuatu apapun yang kamu minta. Dia artinya sudah memasang barrier, no in anything you ask. Tapi sekarang kalau kita memperbaiki, di dalam hal ini sudah terjadi. Sudah terjadi, kita nggak bisa kembali kepada awal, seakan-akan nggak bisa terjadi, kan nggak bisa. Solusinya adalah, why don't you say sorry to your child? Atau Johnny, papa atau mama salah ya, selama ini berperilaku seperti begitu. Yang kamu rasakan apa sih waktu mama katakan gini atau papa katakan begini? Sakit ya mungkin di dalam hati kamu. Apa sih yang kamu rasakan? Kita bicara pelan begitu. Nanti anak itu akan bisa berbicara kepada kita. Dia akan memberitahu bagaimana sikap kita kepada dia. Saya berkali-kali menemukan orang tua. Kadang-kadang orang tua bisa marah sama saya. Kalau saya mesti minta maaf kepada anak, siapa dia?
Saya bapak, nah ini dia nih, ini dia nih, ini dia nih yang rame nih. Nggak bisa begitu. Orang tua juga bukan sempurna, bisa bikin kesalahan. That's okay to say sorry, no problem. Ya, saya kepada jemaat juga sering minta maaf kok. It doesn't matter. I'm not perfect, I'm fragile. Jadi oke-oke aja. Jadi setelah kita minta maaf, kita memperbaiki dalam arti lain kali kejadian seperti itu atau mirip-mirip seperti itu. Kita akan mengambil sebuah strategi. Kalau dia membuat sebuah kesalahan misalnya, katakanlah gelas jatuh dan pecah, air tertumpah. Di Indonesia banyak tangan yang membantu. Di Amerika, you on. Lantas memarah. Itu sudah terjadi. Marah mesti pel. Marah tetap mesti pungut beling-beling. Ngapain marah? Ngapain marah? Ya kan? Nah, harus diajarkan bagaimana caranya berhati-hati dan menjadi sensitif. Tadi kenapa jatuh? Coba kita lihat. Kenapa bisa jatuh? Anak itu kan jujur, oh ya tadi karena gelasnya berada di ujung meja. Aku nggak sengaja ketabrak begini. Nah, solusinya apa? Kita tanya. Biar dia memberikan solusi kepada kita. Solusinya lain kali aku harus taruh gelasnya di tengah. Jadi nggak akan kesenggol. Dan jauh daripada buku-buku. Dan aku harus menjaga tanganku sedemikian rupa. So, artinya kita ajar itu adalah awareness. Perkataan itu solusinya awareness. Itu akhirnya itu awareness yang mau kita tanamkan. Bukan hanya pada gelas, tapi juga di jalanan. Tangannya nggak bisa begini-gini, tolak pinggang, kena orang semuanya. Nggak bisa. Itu awareness yang kita belajar dari gelas ini tadi. Salah satu contohnya di dalam hal ini. Jadi kita tidak mengkritisi karena sudah terjadi, kita memperbaiki dengan bertanya. Tadi bagaimana? Kedepannya harus bagaimana? Kalau dia memang betul stuck, nggak tahu apa yang sebagai jawabannya, kita beri petunjuk. Sama seperti anak ingin mencoba memakai celana, ternyata dua-dua kakinya pada lubang yang sama dari celana itu. Untuk kaki kiri punya. Ya jelas dia frustrasi. Nah, kemudian kita tunjukkan. Lihat, yang sebelah kanan juga ada lubangnya. Ini gunanya untuk kaki kanan. Gimana kalau kamu pindahkan kaki kanan ini ke sebelah sini? Solve problem. Anak itu akan belajar lain kali. Daripada, bodoh banget kau. Waduh. Sudah bodoh, dia bilang bodoh banget kau, terus ditinggal pergi. Anak itu juga tidak tahu bahwa kaki itu mesti masukin ke lubang yang satu. What are you doing? Nangkap kira-kira maksudnya ini? Iya, tidak ada solusi. Jadi dimarahin karena dia masukin kaki kiri dan kaki kanan ke dalam lubang yang satu. Setelah dimarahin, dikritisi, kita tinggal pergi. Jawabannya apa? Nggak tahu dia. Kenapa nggak dibilangin, oh gini loh, ini ada 2 lubang. Setiap lubang itu punya maksud tujuan masing-masing. Yang ini untuk kaki kiri, yang ini untuk kaki kanan. Jadi semua yang dibikin itu ada tujuannya, purpose-nya ada. Kita mengajarin purpose di dalam hal ini. Ya kan? Tangan, ada purpose-nya. Untuk pegang, untuk sayang-sayang, bukan untuk menonjok orang. Kaki untuk berjalan, untuk melakukan sesuatu, bukan untuk tendang orang. Jadi kita mengajar dengan purpose yang demikian, within the limits. Kira-kira terjawab? Oke, Pastor Heri, Ibu nih, Ho Sici, dia ada bertanya juga, kalau anak saya, anaknya usia 3 tahun 11 bulan, jadi udah hampir 4 tahun ya, suka dikasih tahu tapi nggak percaya. Harus coba atau lihat dulu gitu baru percaya. Apa ini ada hubungannya dengan umur 0 sampai 18 bulan? Kan 0 sampai 18 itu ngomongin trust dan mistrust ya. Jadi kalau di usia sekarang ini di tahapan 3 ini dia nggak mudah percaya sampai dia harus lihat dulu dan buktikan dulu apakah itu ada hubungannya dengan usia 0 sampai 18 bulan gitu. Mari saya tanyakan. Bagaimana cara membenarkannya kalau memang disebabkan oleh fase tersebut. Ya. Oke. Pertama-tama sebelum saya menjawab, saya bertanya. Karena saya belum mempunyai data yang komplit. Yang kita lihat itu adalah simptom, petunjuk yang diberikan oleh anak. Kenapa anak itu seperti itu? Adalah result dari sesuatu. Aksi, reaksi. Selalu begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah anak ini sering, misalnya, jadi dia mau lihat, waktu kita sering berbohong pada dia misalnya. Di Indonesia apa ya sering dikerjakan orang itu, tapi bohong-bohongan dia kepada anak itu. Dia tidak mengatakan sebenarnya kepada dia.
yang paling sering itu yang sampai dia takut itu adalah melihat baju putih dokter, gitu ya. Dokter itu dianggap sebagai setan, sebagai momok, sebagai orang jahat. Awas lu, kalau lu nakal, mami kasih tahu sama dokter biar kamu disuntik. Nah sekarang kalau dia belajar mengatakan dokter itu baik, tunjukkan kepada saya kebaikan dokter itu di mana. Toh mami mengatakan aku disakitin dengan jarum suntik. See, dia relate ini dengan sesuatu yang negatif. Padahal jarum suntik yang disuntikkan untuk menyembuhkan dia. Jadi ibu menyampaikan sesuatu message yang salah di dalam hal ini. Nah, karena dia tidak percaya lagi, dia prove it first to me, that I may trust you, then I may believe what you said is true di dalam hal ini. Jadi kita di dalam hal ini nggak bisa bohong kepada anak tersebut karena itu direkam di dalam alam pikirannya. Penting banget. Apalagi kalau bilang, kalau itu nanti bilang mami nggak ada ya, bilang daddy nggak ada ya. Kamu jangan bohong ya. Loh, mami kemarin bilang si om itu datang, Pak Pendeta datang, bilang mami nggak di rumah. Mami bohong tuh. Kok sekarang aku nggak boleh bohong? You see, just like that. Just like that. Nah, bagaimana caranya kita mengajarkan kepada anak ini? Yaitu dengan memberikan contoh yang baik, yang sesuai. Di dalam hal ini dengan umur anak itu. Tapi di pihak yang lain juga. Kalau anak itu ingin melihat sesuatu terlebih dahulu di dalam hal ini karena tidak percaya, mungkin dia memiliki sebuah daya kreativitas yang berlebih daripada anak-anak yang lain. Kalau kita melihat dari sisi positifnya, kalau yang tadi tidak. Ya, mungkin dia memiliki daya imajinasi yang kuat di dalam hal ini, yang belum dipikirkan oleh orang tua seperti anak milenial sekarang ini. Ya kan? Anak-anak milenial kan pikiran mereka dalam menganalisa sesuatu itu tajam. Mereka. Saya sering lihat pada anak-anak, termasuk pada anak saya, cara dia mengolah sebuah masalah. Orangnya juga kecil, bagaimana caranya waktu kecil itu bisa mendapatkan sesuatu di atas meja. Apa caranya untuk mendapatkan sesuatu? Apa yang mesti diulurkan sampai dia mendapatkan sesuatu? Bagaimana cara turun tangga tanpa jatuh? Nah ini semua mereka pikirkan dengan baik. Cara-cara mereka sendiri di dalam hal ini. Kalau itu yang mereka miliki di dalam hal ini, kemampuan berimajinasi yang baik, yang positif, sehingga dia belum percaya kepada kita, tapi dia malah melakukan sesuatu atas dasar pikirannya tadi, saya mengatakan support dia. Karena anak ini bisa berhasil di dalam kehidupannya dia. Karena alam imajinasinya tadi yang dia kembangkan karena kita support, besar kemungkinan ilmuwan muda ini, orang yang pintar ini, anak ini, akan menghasilkan sesuatu dalam usia yang relatif muda, karena daya kreativitas alam imajinasi ini kuat banget. Oh. Kira-kira terjawab, Ibu Ho? Ya. Oke, sambil terus menunggu yang lain, ini ada banyak pertanyaan, Mas Dery, saya coba cari dulu nih. Saya takut salah pencet nih. Habis rekamannya. Iya, nanti nggak kerekam. Teman-teman yang lain. Bagus juga bertanya begini, tapi maaf ya, kita nggak akan bisa selesai. Tadi saya lihat ada pertanyaan dari Bro Victor tadi kayaknya ya. Oh, tadi ini Ibu Susan juga bilang begini, bagaimana kalau dibentak nggak bisa, dipukul tidak bisa, bagaimana konsekuensinya, diberi konsekuensi juga tidak mempan. Ini tadi ada tambahan. Tapi kayaknya tadi Mas Adi juga udah bahas ya Mas Adi ya. Jadi saya mengatakan begini, pukul nggak mempan, segala macam nggak mempan di dalam hal ini, itu adalah sebuah solusi yang salah. Cobalah kita sebagai orang tua memperbaiki diri kita terlebih dahulu, karena anak ini sudah terburu mempunyai atau memiliki daya pandang Anda sebagai orang tuanya, memiliki sifat dan karakter seperti itu. Kecuali Anda berubah, yang lain tidak akan berubah. Kalau kita ingin merubah tabiat anak tersebut, kita harus merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Baru dia akan melihat dan melihat perubahan ini, dan sendiri akan berubah di dalam hal ini. Albert Einstein mengatakan, if you keep repeating the same thing over and over again and hope to have a different result, this is insanity. Insanity, ya. Yeah. Albert Einstein mengatakan, kalau kita mencoba mengulangi hal yang sama berulang-ulang kali, yang sama lagi, tapi kita berharap mendapatkan hasil yang berbeda, itu sebuah kegilaan. Kalau ingin mendapatkan sebuah hasil yang berbeda, buatlah perubahan dalam apa yang kita kerjakan. Baru terjadi perubahan di dalam hal ini. Artinya, kalau dengan melakukan itu kepada anak itu tindakan kekerasan sebetulnya, tidak menghasilkan buah. Kenapa Anda tidak mengambil sikap yang lain di dalam hal ini? Rubah sikap Anda dulu sambil minta maaf kepada dia. Rubah, bukan hanya 1 hari loh.
Anda sudah melakukan itu 5 tahun kalau anaknya 5 tahun. Diharapkan dalam 5 hari selesai? Enggak lah. Ini baru 5 jam. Aku sudah kasih 2-3 tahun. Kok 2 kali kok nggak berubah? Kamu lakukan itu berturut-turut selama 5 tahun. Dan mau mengharapkan dalam 5 jam selesai, 5 hari selesai, 5 minggu selesai. That's illusion. No, it won't happen. Until you change, and that child will look at you closely to make sure that you are changed. Anak itu akan perhatikan kita dari dekat. Dia mau meyakinkan dirinya, kita sungguh berubah, dan kita memegang kata-kata kita maaf ini tadi kepada dia. Semoga dapat dimengerti maksud saya. Oke, ini dari Bapak Victor. Victor Revivalist Ho. Dikatakan, bagaimana dengan anak usia 4 tahun? Sering ke rumah kakek neneknya dan senang ke sana karena bisa nonton YouTube lebih banyak. Jadi kalau di rumah kakek nenek bisa nonton YouTube lebih banyak. Kalau di rumah kakek neneknya bisa makan disuapin sambil nonton. Terus dia bilang lagi di sini kalau di rumah makan ya makan, nggak sambil nonton kalau di rumah sendiri. Dan lagi belajar makan sendiri, jadi nggak disuapin kalau di rumah sendiri. Jadi mau nonton boleh tapi setelah selesai makan, itu kalau di rumah. Kalau bilangnya di rumah ya punya aturan yang beda sama rumah kakek nenek, boleh nggak kalau ngomong begitu? Jadi untuk kasih tahu ke anak kalau di rumah sama di rumah kakek nenek ya aturannya beda begitu. Kira-kira boleh nggak Pastor Heri bicara begitu? No. Karena create confusion di dalam hal ini. Hierarki. Sekarang mesti dimengerti, anak itu adalah anak Pak Victor. Tapi cucu dari orang tua. Ya. Betul? Ya. Di dalam hal ini, aturan yang berlaku adalah aturan orang tua. Bukan aturan nenek dan kakek. Kakek dan nenek kan sudah mendidik kita dengan aturan dia. Sekarang aturan kita dong yang berlaku kepada anak kita sendiri. Di dalam hal ini. Jadi, berbicara dengan sopan, karena orang tua bisa tersinggung. Berbicara dengan sopan kepada papa mama Anda. Ya. Mohon supaya peraturan yang berlaku di dalam rumah tangga Anda diterapkan di dalam berkomunikasi atau melakukan apapun juga pada saat anak atau cucu sedang berada di rumah kakek dan nenek ini tadi. Kalau di rumah tidak boleh nonton YouTube, ya nggak boleh nonton YouTube. Ingat nggak beberapa kali saya ucapkan, one house, one rule. Ini diambil dari Alkitab nih. Bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi, hanya berlaku satu hukum. Kalau anak tidak boleh nonton YouTube, artinya Anda selaku orang tua, papa, mama, juga tidak boleh nonton YouTube waktu makan. Tapi ada sport, tidak peduli. Hukum itu berlaku, tidak ada pengecualian. Kalau Anda boleh menerima pengecualian, anak juga boleh mengalami pengecualian. One house, one rule. Kalau boleh nonton YouTube-nya sesudah makan, ya nonton sesudah makan. Kalau bagi saya, lebih baik berhati-hati. Kenapa nggak weekend? Karena sekolah sibuk dengan tugas-tugas yang begitu banyak di dalam hal ini. Dan anak umur 5 tahun itu sudah bisa diajarkan house chores kok. Pekerjaan-pekerjaan rumah. Seperti membersihkan mainan di dalam hal ini. Habis bermain ya bersihkan sendiri dong mainannya. Masa orang tua mesti beresin atau menyuruh mbak bersihkan? Kita mendidik anak untuk tidak bertanggung jawab loh. Nah seringkali saya lihat orang tua ya percuma kita membayar mbak kalau kita nggak mengaktifkan dia untuk bekerja. Pemikiran yang salah di dalam hal ini. Apa anak mesti dibikin dependent di dalam hal ini? Kan enggak. Kita mesti mau mengajarkan anak itu supaya dia mengerti di dalam hal ini. Kamu bermain, kamu bertanggung jawab untuk menyusun apa yang kamu mainkan. Dalam konteks yang sama, mengembalikan mainan kalau itu bukan milik kamu. Bukan kelupaan istilahnya terbawa pulang. Enggak. Kalaupun terlupa bawa pulang, telepon orang tua dari si pemilik permainan tersebut, sampaikan, terbawa olehku, minta maaf, aku kembalikan next day. That's the way you do it. This is responsibility. Nah, kepada kakek dan nenek, sama. Kakek dan nenek harus bertanggung jawab di dalam hal ini untuk ikut mengajarkan cara-cara yang berlaku di dalam rumah tangga setempat. Karena ini bukan anak, ini cucu. Harus jelas di dalam hal ini. Kira-kira begitu Pak Victor? Ya, oke, Pak Heri. Kita sudah 1 jam lebih nih membahas tahap 3. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak Heri untuk menjelaskan stage ketiga ini atau dengan jawaban-jawaban tadi sudah cukup? Masih banyak. Wah, kayak
Kayaknya satu tahap doang nih hari ini kayaknya. Oke, sekarang kita bertanya ini. Bagaimana sih caranya, bagaimana anak mengembangkan inisiatif ini, gimana caranya? Hmm. Kalau kita lihat anak tetangga tuh aktif banget, dia punya inisiatif ini, dia punya inisiatif itu. Anak kita gimana? Gitu kan? Orang tua kadang-kadang kan kepengen juga anaknya mengambil inisiatif. Ya kan? Inisiatif itu adalah bentuk daripada kontrol dan kekuasaan atas lingkungan dengan mengambil inisiatif. Sebelum orang lain, dia. Nah, di dalam hal ini, kalau ini dikembangkan terus, sebelum sesuatu ditemukan orang, dia bisa menemukan sesuatu itu. Dalam teknologi kan ini bagus, bisa kaya raya dia di dalam hal ini. Ya. Nah, itu penting di dalam ini. Jadi anak belajar memegang kontrol di dalam hal ini, bukan hanya kontrol terhadap dirinya, kapan dia mau pipis, kapan dia nomor 2, dan sebagainya di dalam hal ini. Kontrol terhadap alam pikirannya, yang imajinasinya nanti. Oh, kalau si Johnny datang, si Esther datang, aku ingin bermain ini ya. Dia sudah ada di dalam imajinasi. Yang lalu sudah main ini. Yang berikutnya mungkin bermain dengan cara yang begini. Ya kan? Itu pikiran dia, kontrol dia. Dan dia juga harus menyelesaikan tugas itu dengan baik. Menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Mungkin aja Johnny nggak mau di dalam hal ini. Tapi Johnny sudah bermain minggu yang lalu. Dari ini, giliran aku untuk mengintroduksi sesuatu yang lain di dalam hal ini. Ya kan? Jadi, fair di dalam ini berganti, tapi dia bisa dengan cara yang lembut juga. Selama tahap ini penting bagi pengasuh orang tua untuk mendorong anak mengeksplorasikan alam pikiran mereka itu sendiri. Selama tahap-tahap ini. Jadi, mereka akan dapat membantu membuat pilihan-pilihan yang tepat di dalam hal ini. Itu penting banget. Kalau pengasuh mengecilkan permainan atau pola berpikir anak seperti ini tadi, maka anak ini tidak berani lagi mempunyai daya inisiatif, karena inisiatif yang baik akan menghasilkan daya kreativitas yang baik. Kalau anak tidak berinisiatif, maka dia tidak kreatif di dalam hal ini. Kalau ingat yang lalu-lalu itu saya mengajarkan, di dalam itu kita mesti mengajarkan anak-anak itu memiliki daya kreativitas yang baik, diam selalu di dalam konteks, dan selalu kritikal dalam berpikir. 3C, saya katakan dulu. Kreatif, kritikal, dan diam di dalam konteksnya. Selalu seperti itu. Sehingga kita bisa aman dalam bergerak ke depan itu. Nah, kadang-kadang orang tua itu frustrasi melihat anak-anak yang spesial, yang jenius begitu, oke lah, IQ-nya tinggi. IQ tinggi saja sendiri tidak menjamin keberhasilan anak. Karena sekarang orang lebih mementingkan juga EQ, emotional quotient-nya ini. Kalau dia IQ-nya tinggi, tapi dia sombong, nggak akan berhasil. IQ-nya tinggi, dia pemarah, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, tidak akan bisa berhasil, dikucilkan orang di dalam hal ini. Karena itu penting banget bagi kita. Saya ada masukin buku itu di dalam Instagram Live. Buku ini pernah saya baca, bahasanya sederhana. Saya masukkan di sana. Nah, hal-hal yang membuat orang tua frustrasi ini, harus dia selidiki hatinya. Kalau yang sesuatu yang baik bagi anak itu, dia kreatif banget dalam berpikir, why not? Di dalam hal ini. Bagi orang-orang, saya nggak tahu, ada nggak yang lahir di tahun 50-an? Nah, kalau saya dulu di tahun 50-an, tahun 60-an bermain itu, kita kreatif banget di dalam bermain. Kan nggak seperti sekarang ini banyak permainan. Kita bermain telepon, kita ambil kaleng bekas susu kental manis, 2 biji. Kita lobangin pakai paku. Kita hubungkan dengan nilon. Yang satu di ujung sana, satu dalam rumah, satu di luar rumah, halo, yang satu dengar. Bermain seperti itu. Ya kan? Terus tutup panci diambil, diikat sama sapu-sapu. Kita duduk di atas kursi nyetir mobil. Permainannya seperti itu. Ya kan? Dan kemudian kita bikin tonggak seperti gitu, kita hubungkan pakai klos benang. Saya nggak tahu bahasa Jakarta apa, klos benang bukan? Saya di Sumatera panggilnya klos. Itu bekas benang jahit itu, tempat benang jahit itu kalau sudah kosong, itu apa namanya? Oh iya, selongsongnya Mas Ari ya? Selongsong ya, saya panggilnya klos. Oke, selongsong. Nah, selongsongnya 2 biji, kita hubungkan dengan benang. Nanti di tengah-tengahnya kita bisa pasang orang-orangan yang kita bikin dari kertas koran. Kita di antara 2 tonggak begini, kita hubungkan dengan kain, di belakangnya kita pasang lampu, kalau lagi ada giliran lampu nyala. Nah, nanti kita mainkan itu, kelihatan bayangannya seperti movie. Itu permainan seperti itu waktu kecil dulu. Iya. Ya kan? Jadi macam-macam daya kreatif banget anak dulu. Apa yang ada jadi permainan di dalam hal ini.
Iya, Gimana iya, itu iya. mau disampaikan? Saya dulu juga Mas Heri main di kolong mesin jahit orang tua saya, Mas Heri. Itu main mobil-mobilan, setir-setiran gitu ya. Tahun 80-an di berarti. Itu yang dipompa gitu pakai kaki kan ya? Oh iya, iya, Yang iya. yang gitu-gitu. Iya, 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 iya. Jadi njot-njot Ya. gitu. Iya, 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 iya. Singer. Iya, Singer. Iya, betul, betul. Di Mesin atas Singer. di atasnya mesin juga ada putarannya, setirnya di bawah tuh juga ada setirnya. Ya, mau Benar, pilih yang benar. mana? Yang bawah lebih gede. Nah, Yang anak-anak lebih zaman gede. dulu. Benar. Tapi jadi menarik ya tadi Pas tadi bilang bahwa inisiatif itu merupakan fondasi bagi kreativitas ya. Kalau Ya. anak-anak tidak dilatih untuk berani berinisiatif, dia akan terhambat kreativitasnya gitu ya. Wah, menarik sekali nih usia 3 sampai 5 tahun Itu mesti dipupuk. pupuk ya. Harus dipupuk. Supaya dia kreatif di dalam berpikir. Hmm. Kreatifnya juga di dalam anak bertanya kepada guru, karena sudah kita latih, kita support, dia nggak malu lagi bertanya. Sangat kreatif dalam dia bertanya. Macam-macam mereka bisa tanya. Kreatif. Bukan asal bertanya begitu. Susunan kalimat itu dibikin sedemikian rupa yang menunjukkan keinginan rasa ingin tahu ini sendiri. Kreatif dalam bertanya. Pernah bertemu anak-anak seperti itu nggak? Kreatif banget mereka di dalam bertanya. Luar biasa. Saya suka bertemu dengan anak-anak demikian karena kita pun akan belajar di dalam hal ini. Hmm. Ya, rasa ingin tahu, tapi mereka kreatif dalam bertanya. Nah, itu penting mendapatkan support dari orang tua supaya mereka bisa berkembang. Nah, kalau konflik timbul, dapat menimbulkan konflik juga dengan orang tua. Di dalam hal ini saya ingin mengatakan kepada orang tua, uh, teramat penting bagi orang tua untuk tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat pilihan mereka. Seperti apa yang mereka inginkan, tapi terarah di dalam hal ini. Kalau pilihan itu jelek, misalnya umur 3 tahun memegang pisau yang tajam, ya enggak lah di dalam hal ini. Mainan pisau-pisauan bisa dia. Semari kita lihat dia kreativitasnya seperti apa dalam memegang pisau tersebut. Kita guide dia di dalam hal ini. Pada saat yang sama juga penting orang tua untuk menegakkan batasan yang aman dan mendorong anak-anak untuk membuat pilihan yang baik di dalam hal ini. Ya kan? Kalau temannya misalnya, kita jorokin yuk, si Abu yuk, kita jorokin yuk. Maminya lihat, kita menengahi masalah begini di tempat. Di dalam hal ini memberitahu dengan cara yang baik, bukan dengan cara mengkritik atau memaki di dalam hal ini. Nah, setelah permainan itu selesai dengan anak kita sendiri, kita harus memberikan pengajaran yang baik. What do you think? Pushing people, is it a good thing? What do you think? Bisa melukai orang, bisa berdarah, bisa luka, bisa patah kaki, dan semuanya itu. Nah, kita memberi pengajaran yang jelas dengan konsekuensi yang ada pada saat kita mendorong tersebut. Jadi anak belajar bukan hanya because I say so, karena papa mama bilang begitu. Nggak boleh perkataan demikian. Kita mesti bukan because I say so, no. I say because. This is the reason behind no. Papa mengatakan tidak, atau mama mengatakan tidak, karena anak itu bisa luka kalau terjerembab. Ya kan? Apalagi kalau anak itu sedang makan atau sedang minum. Bisa keselak dia. Jadi ada alasan yang valid, yang penting, yang berguna, yang benar di dalam ini. Bukan karena kita mengatakan demikian. Itu nggak berlaku di sini. Jadi kita harus benar di dalam ini mengalihkan anak itu. Sehingga setiap kali kita mengatakan ya atau tidak, ada reason di balik ya, ada reason di balik tidak. Ini Alkitabiah loh. Mas Soferi juga kutip itu barusan. Jika ya, katakanlah tidak. Ya, jika tidak, katakanlah tidak. Selebihnya berasal dari yang si jahat. Kenapa? Karena si jahat itu adalah bapa segala dusta. Dia ingin mendustai, membohongi, mengatakan sesuatu yang tidak benar di dalam hal ini. Kalau ya, ya, ya. Tidak, ya, tidak. Jangan memanipulasikan orang dengan sesuatu yang lain. Sama seperti setan memanipulasikan Hawa. Matamu terbuka lah, kamu tidak akan mati lah. Memanipulasikan orang dalam ketidaktahuannya. Bad. Just because I don't know you can manipulate me? No. Itu harus diajarkan anak itu. Jadi jangan sampai anak itu menyalahgunakan power yang ada pada dia, yaitu pengetahuan dia. Oh, mumpung dia nggak tahu, gue bodohin nih. Ya janganlah menjadi diktator sifatnya itu. Nggak boleh kita di dalam ini. Jadi pada umumnya setiap penghargaan kita berikan kepada pengaruh yang positif di dalam hal ini. Contohnya, si Abu mau didorong, Jenny melihat, nggak baik loh kita dorong gitu, dia antara sesama teman. Dia bisa, we can injure him, kita dapat melukai dia. Nah, kita mendengar. Jenny, you made a good decision. I like it. You're a good kid. Itu benar, you're a good kid. Di reward dengan perkataan itu dan didengar oleh semua orang. Kenapa? Supaya semua orang lain juga terangsang untuk membuat
tingkah laku yang sama. Kita mau dia membentuk habit. Nah, habit di dalam hal ini adalah rasa impuls yang ada di sana untuk sebuah dorongan. Berbeda daripada kebiasaan-kebiasaan yang lain-lainnya daripada setiap hari itu. Bukan habit, tapi rutinitas. Ini bukan rutinitas. Rutinitas nggak perlu impuls. Habit perlu impuls di dalam ini karena kita mau create sesuatu yang baik di dalam hal ini. Itu maksudnya. Sama aja seperti para olahragawan, atlet mana yang tidak ingin mendapatkan hadiah? Rasul Paulus juga, aku bukan meninju sembarangan. Aku melakukan segala sesuatu, melatih tubuhku dengan baik. Itu penting di dalam hal ini. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu tertuju dan terarah pada umur-umur seperti demikian. Kita mempersiapkan dirinya dengan baik di dalam hal ini. Supaya dia dapat bertumbuh, berkembang juga dalam hal melihat bagaimana cara dia mengembangkan inisiatifnya karena mendapatkan dorongan ini, dia lebih banyak mengulang sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, kalau misalnya ibu guru bertanya, ada murid menjawab dengan tepat, jangan sungkan atau malu ibu gurunya. Katakan, Johnny, kamu bagus loh. Saya ingat itu cerita dari Dr. Ben Carson. Yang papanya berbohong kepada mamanya cuma kelas 3 SD. Nah, nggak tahu apa-apa, kerjaan juga pembantu rumah tangga. Suatu saat, Ben Carson sama kokonya dipanggil, orang tuanya maksudnya dipanggil sama kepala sekolah, angkanya F semua. Mamanya bilang, wah kalau bermain musik, kamu cuma bermain di F, kamu nggak ada A major, A minor, kamu nggak ada A plus, A minus, nggak ada, banyak di F melulu. Mari mama puasa. Nah, kemudian orangnya sangat takut sama Tuhan, sudah berpuasa 3 hari, aku dapat sesuatu dari Tuhan. Tuhan berkata, kamu harus pergi ke perpustakaan, sewa buku, ambil buku. Nggak ngerti perpustakaan, ditunjukkan, belajar daripada seorang librarian. Buku apa yang baik untuk anak-anak seumur mereka. Mulailah mereka cinta kepada buku di dalam hal ini. Ya kan? Nah, di dalam hal ini, Ben Carson ini belajar sesuatu yang positif di dalam hal ini, bagaimana memperbaiki sikap dan kehidupan di tengah-tengah keluarga yang seperti itu. Dia tidak bermain victim di dalam hal ini. Jadi, dia melihat bagaimana anak-anak lain mendapat pujian dari guru. Dia pengen, jadi dia mendorong dirinya sendiri untuk juga mendapatkan pujian daripada guru. Dan terbukti, dia bisa di dalam hal ini. Ya kan? Jadi, setiap orang tua harus diberi pengertian. Bahwa anak bermain imajinasi, itu normal. Dan harus, kalau pada saat dia menciptakan daya kreativitas yang tinggi, harus disupport, harus diberikan pujian, harus diberikan itu semuanya. Nah, sebagai summary-nya, untuk anak-anak tahun sekolah, prasekolah, antara usia 3-5 tahun, anak belajar berusaha untuk mengakses kontrol. Mengenakan pakaian, sepatu, pilihan warna, makanan, itu sesuatu yang normal. Dia ingin mengontrol lingkungan mereka dengan bermain. Ayo kita bermain ini, ayo kita bermain ini, dan sebagainya. Dan kemudian mereka menyelesaikan tugas bermain ini, dan tantangan-tantangan di dalam bermain yang ada tersebut, mereka selesaikan dengan baik. Keributan dan sebagainya. Sukses pada tahap ini akan mengarah kepada purpose. Dia tahu purpose bermain itu apa. Dia tahu purpose bersahabat itu apa. Dia tahu purpose yang lain-lainnya apa. Tapi jika inisiatif itu ditolak terus-menerus, anak dikritisasi dengan secara berkelebihan dan tidak dapat mengontrol, timbul rasa guilt. Guilt ini tadi yang saya sebutkan, ada yang baik dan ada yang jahat pada awal tadi. Ya, untuk kasus yang untuk tahap 3 saya selesai. Oke, thank you Pastor Heri. Ini sebenarnya ada pertanyaan dari Ibu Susan, tetapi pertanyaannya untuk anak usia 8 dan 7 tahun. Oh, saya catat ini. Ibu Susan, saya catat pertanyaannya ya, nanti kalau kita sampai ke topik tahapan berikutnya yang membahas usia 8 dan 7, baru kita bisa bahas, dan biar sekalian gitu ya, setelah mendapatkan pemaparan dari Pastor Heri. Anyway, thank you. Ini Ibu Hosici juga bicara, Pastor Heri. Dia bilang bahwa Ibu Hosici ini adalah mamanya Pak Victor tadi. Oh, oke. Jadi ini ibu dan anak nonton IG Live belajar sama-sama. Wow, luar biasa. So humble ya. Dan memang menarik ya Mas Leri ya. Kita sebagai orang tua nih, kalau belajar tuh juga banyak bertobat ya Mas Leri ya. Harus ada banyak kadang-kadang anak kita melakukan kesalahan, belum tentu karena memang dia yang salah. Kadang-kadang kita awalnya yang salah dia. Dulu mungkin antara usia sampai 3-5 tahun ya, satu kali Adriel itu pernah dapat masukan. Jadi kan Adriel sekolah minggu Mas ya waktu itu ya.
Nah, kami kalau di gereja di Citygate itu suka ada raport gitu ya tiap beberapa bulan, dan juga kami suka terbuka sama masukan dari guru-guru yang mengajar. Jadi even saya dan Fani yang mengembalakan pun juga kita bilang kalau Adriel memang nakal, kita mohon dikasih tahu. Jangan sampai Adriel anak gembala tuh jadi anak emas, nggak pernah ditegur, nggak pernah dinasihati kalau salah. Jadi waktu itu yang ngajar kasih tahu kami kalau Adriel itu di kelas tuh iseng, gitu ya, iseng, gangguin temennya. Saya lupa usia 3 tahunan mungkin, saya antara 3 atau 4 tahun mungkin ya. Pokoknya dia iseng banget gitu. Jadi yang ntar gangguin temennya gitu, gangguin temennya. Pokoknya dibilangin ntar iseng lagi. Pokoknya ya intinya dikasih tahu kalau Adrian itu iseng. Jadi waktu dapat stiker hari itu, stikernya dikurangin gitu. Harusnya dapat maksimum 12. Jadi kalau dia ikut praise and worship dengan baik, kalau dia dengerin firman dengan baik, aktivitas itu ada poin-poinnya lah gitu. Jadi stikernya dia nggak full, dan kami tanya kenapa, karena dia iseng gitu. Terus akhirnya kami nasehatin dong, Adriel kamu tuh nggak boleh iseng, kalau kamu di sekolah minggu itu harus memperhatikan, jangan gangguin temennya. Jadi kita nasehatin Adriel dengan segala hal, misalnya dia pokoknya Mami Dedi juga mau kasih konsekuensi. Kita lupa waktu itu kita kasih konsekuensi apa ya, pokoknya kita kasih konsekuensi hari itu juga karena kita ingin dia jangan iseng lagi. Oke, ya janji ya, oke janji gitu. Terus ya udah kita jalani hari itu hari Senin kan, minggunya dan hari Senin itu kita udah seperti biasa lagi, kita main-main di rumah seperti biasa. Dan tiba-tiba di kasur gitu, lagi main di kasur, saya isengin Adriel pas saya gangguin, saya isengin dia, saya lupa pipi jadi saya apa gitu. Terus tiba-tiba Dedi iseng, tiba-tiba saya terbuka mata saya bahwa isengnya Adriel dari saya isengnya Adriel dari kami. Jadi tiba-tiba saya terdiam sama dia, bilang oke, kita tegur dia karena dia iseng. Padahal kita suka isengin Adriel. Dia cuma belajar dari kita gimana iseng sama orang gitu. Dia tiru gitu. Oke, jadi intinya kan kalau belajar dari momen seperti ini, kami jadi sadar bahwa seringkali dalam apa yang terjadi sama-sama anak-anak kita tuh kita yang memulai. Kita yang perlu bertobat, kita yang perlu berubah. Karena jangan-jangan apa yang anak kita buat, kita sumbernya gitu. Dan itu momen yang membuat saya tuh ketawa juga, geli juga, sambil bertobat juga. Oke, berarti saya marahin dia karena iseng, padahal kamilah yang menularkan keisengan itu sama dia gitu. Dan akhirnya kami arahkan, tapi kami juga mulai berhati-hati untuk tidak menularkan hal yang salah ke Adriel. Momen itu sebetulnya ya Pak Sofia, boleh ya saya kasih masukan ya? Iya, boleh, silakan. Nah, jadi pada waktu dia mengatakan, jadi iseng, kita sadar kan? Nah, waktu itu kita katakan, oh, I'm so sorry. Yeah. Itu saat emas untuk mengatakan sorry pada waktu itu. Humble enough. I'm so sorry. Yeah. Kita nggak boleh kasih alasan, I didn't mean it. Nggak boleh katakan itu. Iseng ya, iseng. Ya, sebelum saya tanya, Pak Soferi udah cerita, jadi saya nggak usah nanya jadinya. Ini pasti. Iya kan? Ya itu di dalam hal itu kita lihat sesuatu yang seperti itu. Kalau orang Indonesia kaya akan kreativitas untuk mengisengkan orang lain. Saya kalau lihat, ya orang Indonesia kaya dalam, ya saya tahu dah, saya tahu. Macam-macam yang saya kerjakan juga. Iya, Mas Heri, ada satu lagi nih pertanyaan dari Ibu tadi, Ibu Ho Si Chi. Ini mamanya sepertinya Victor. Ya, ini sepertinya kemarin sudah sempat ditanyakan, tapi mungkin Ibu Ho tidak mendengar jawabannya mungkin ya. Saya kemarin rasanya kita pernah baca pertanyaan ini. Anak umur 3 tahun 11 bulan, kalau marah suka masukin tangan ke mulut. Ya Mas Heri, mana ya? Ada bahas ya. Dan pukul-pukul mukanya, badannya sendiri sejak kecil umur 1 tahun. Jadi sejak umur 1 tahun tuh udah kalau marah tuh pukul-pukul badannya, pukul-pukul mukanya sendiri. Bagaimana cara menanganinya? Oke. Hal-hal yang beginian ya. Kalau kita lihat, kita mesti selidiki terlebih dahulu. Kapan sih mulainya dia menggigit tangannya itu di dalam kehidupannya? Kapan pertama kali kita lihat itu terjadi? Kita mesti tahu akan hal itu. Kita sebutnya sebagai, ini penyakit yang saya katakan yang lalu itu adalah dermatophagia. Itu dermatofagia kalau kita sebutkan dalam bahasa Indonesia. Dermato, kulit gitu ya, fagia gitu. Itu simptomnya itu adalah dia suka gigit, kadang-kadang sampai hancur tuh digigit tangan itu tuh sama dia. Nail biting, dia gigit-gigit, dia punya kukunya gitu, chewing finger, hal yang demikian. Dikunyah-kunyah gini loh Pak Asur Ferry.
Hmm. menit. Ya, gitu-gituan. Nah, Ya, tapi ya, kalau ini. yang lalu saya sempat katakan kalau benda-benda asing digigit sama dia seperti paku, batu bata digiling, dikunyah, pasir dikunyah, dimakan, ditelan, Sabun. itu kan sabun, ya kan? Itu masih ingat apa penyakitnya? Aduh, lupa Mas Heri. Tapi Mas Heri sempat Paika, bahas itu ya. Oh iya, paika, Paika. Pika Pai- ya. pika, Oh ya, iya, paika. kemarin ada saya Itu, catat nih. ya, itu dia di dalam hal Pika, ini. betul. Ya, kalau yang dari ini ada yang tarik-tarik rambut, pernah nggak sudah hair pulling, narik Hmm. begitu dia ya gitu ya, gigit-gigit kuku tadi saya bilang, makan rambut gitu ya. Nah ini kan bagian daripada penyakit di dalam hal ini. Ya. Kita mesti perhatikan aja. Kalau dalam hal ini saran saya ya, bawalah psikiater anak untuk menunjukkan ini. Ya kan? Anak itu bagaimana temperamennya? Saya kan nggak bisa lihat dari sini. Temperamen anak itu seperti bagaimana? Marah, nggak marah, suka mengamuk, suka apa? Environment anak itu seperti apa? Mesti tahu. Kalau bagi saya, menjawab pertanyaan begini pun sulit untuk dimengerti kaum awam di dalam hal ini. Ini persoalan medical term. Lebih baik dibawa ke psikiater anak. Tunjukkan kepada psikiater anak yang berbobot lah gitu ya, supaya bisa dinilai anak tersebut dan dilihat dan diobati anak tersebut, ya kan? Jadi nggak terjadi komplikasi nanti. Misalnya dia ngunyah-ngunyah itu sampai lecet-lecet, nyenyah, itu kulitnya begitu sampai hancur-hancuran begituan ya, infeksi, timbul nanah, not good. Sudah nanah nanti masuk lagi ke mulut, ya ampun. Menimbulkan rasa sakit gitu, dan dia dalam keadaan itu tuh akan terkucil dari orang lain, terjadi apa yang disebut sebagai social isolation. Kenapa tuh Mas Heri? Ya karena orang nggak mau melihat bersahabat dengan orang-orang demikian itu, Dianggap aneh ya. Dia sendiri juga nggak mau, malu dia dalam hal orang lihat ini kenapa kamu gigit-gigit begitu, ya kan? Nah kalau boleh saya sarankan Ibu Ho, bawalah ke psikiater anak di dalam hal ini, ya kan? Karena itu bagian daripada mental health, profesional punya bagian di dalam hal ini, ya, untuk menilai itu dermatophagia ini tadi, ya, supaya bisa dibahas lebih lanjut. Ini kalau saya bahas begini salah dimengerti nanti repot. Biarkanlah psikiater itu yang membahas ini dengan Ibu Ho, dan juga ada sesuatu yang dibicarakan dan banyak telinga yang mendengar juga nggak malu jadinya nanti. Ya, bisa begitu ya Bu Ho ya? Ya, oke. Ya, gimana Pak Heri? Kita masih mau lanjut membahas. Kita bisa masuk yang berikutnya. Kita bisa masuk yang berikutnya, yang keempat, industry versus inferiority, umur 5 sampai 12 tahun. Kecuali tadi dalam umur 3 sampai 5 masih ada pertanyaan orang. Masih ada Pak Heri? Enggak, tadi Ibu Ho cuma menambahkan hanya gigit sebentar, tidak sampai luka. Dan paling kalau pukul-pukul muka kena jari lecet. Itu aja tambahannya. Coba dinilai dulu, karena saya nggak melihat dari sini kondisinya, sulit bagi saya untuk menentukan, untuk membuat distance diagnosis. Diagnosa dari jarak jauh ini kan sulit nih, karena banyak pertanyaan yang harus saya ajukan untuk sampai kepada diagnosa itu sendiri. Sulit untuk melalui yang beginian atau apa tuh namanya tuh, melalui video call yang gitu, sulit di dalam ini, karena saya harus melihat gerak tubuh, bahasa tubuh anak-anak itu seperti bagaimana, orang tuanya seperti bagaimana, konfliknya seperti bagaimana, umur berapa pertama kali muncul seperti itu, kelanjutannya seperti bagaimana, setelah berapa lama ini bertambah atau tidak bertambah, apa yang terjadi. Banyak pertanyaan yang harus saya ajukan di dalam hal ini, ya kan? Nggak mungkin dalam satu sesi seperti begini. Toh harus pergi ke psikiater. Nggak ada pertanyaan lagi untuk usia 3 sampai 5 tahun? Sepertinya nggak ada Pak Heri, tapi kita punya waktu kurang lebih 25 menit. Sebelum sepertinya orang-orang akan mulai beraktivitas ya. Gimana Pak Heri? Cukupkah? Kayaknya nggak cukup ya, pertanyaannya bisa banyak nih, kayaknya panjang nih. Sepertinya usianya makin naik, makin banyak pertanyaan Mas Heri ya. Usianya makin naik tuh kita makin seru menggalinya, kayaknya banyak isu deh. Ya, dan ya, mungkin begitu.
Saya serahkan pada Pastor Ferry sebagai hostnya. Iya, Mau bagaimana? Mau saya terusin dengan stage yang keempat atau bagaimana? saya Terserah. saya pikir kita mungkin stop saja Pak Steri ya, Baik, supaya tidak baik, terputus. Karena betul. pembahasan ini bagus sekali, menarik, kalau detail tuh bagus. Jadi kalau kita bahas sekarang, terus nanti kita terputus, terus minggu depan orang bertanya, takutnya yang join minggu depan ada yang nggak ngikutin Betul. ininya ya, nggak ngikutin materinya. Jadi nanyanya jadi bingung. Tapi biar kita bahas nanti minggu depan, kita masuk ke tahap keempat dari awal, dan biar Ya, pertanyaannya semuanya arahnya ke situ ya Mas Heri ya. Jadi iya. nggak putus semi itu ya. Ya, jadi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin bertanya minggu depan, untuk tahap yang keempat kita itu adalah antara usia 5 sampai 12 tahun, industry versus inferiority. Saya kasihkan Q-nya begini, di dalam hal ini psikososial yang keempat itu yang saya katakan tadi, dia melibatkan kompetensi, jadi kemampuan itu anak. Dia mulai membaca, menulis, berhitung, melakukan sesuatu sendiri, produktif, menghasilkan sesuatu uh, yang baik, yang dapat berguna bagi society, bagi lingkungan di mana dia berada. Jadi dia punya kompeten, kemampuan di dalam ini. Ini yang menghasilkan industri produktif dia di dalam hal ini. Nah, orang tua ataupun guru memiliki peranan yang penting dan untuk mengarahkan anak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi pikiran anak menjadi aku memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagiku, bagi siapa saja di dalam hal ini. Antara umur 5 sampai 12 tahun. Nah, Bapak Ibu dapat menyiapkan pertanyaan seperti itu sambil melihat keberadaan anaknya. Bagaimana cara mendorong anak untuk lebih maju? Apa yang salah di dalam hal ini? Misalnya anak keburu dikritik terus-menerus sehingga daya kreatifnya terhambat dan tidak mau berkreatif lagi. Bagaimana cara memperbaiki ini lagi? So, kita akan pelajarin itu minggu depan di dalam hal ini. Ya, jadi saya kasihkan sedikit itu nilai di depannya supaya paling tidak mendapatkan gambaran. Karena kalau dia berhasil melewati tahap ini, dia kompeten banget orangnya. Wow, wow, wow. Ya. Dan tadi ada pertanyaan dari Ibu Susan, Mas Heri, itu berhubungan dengan fase ini, tahap keempat. Jadi saya sudah catat nanti kalau Ibu Susan mau tanya lagi di minggu depan boleh, tapi kalau enggak pun saya sudah catat pertanyaannya, jadi kita bisa bahas setelah Pastor Heri menjelaskan. Tapi menarik sekali, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, terima kasih yang sudah berpartisipasi dan sudah bertanya. Seperti yang kita tahu ya Pastor Heri ya, biasanya orang Indonesia itu suka malu-malu bertanya ya, dan sesat di jalan. Tetapi terima kasih buat inisiatifnya, terima kasih untuk kerendahan hatinya, mau berbagi banyak hal gitu, komentar dan pertanyaan, karena saya pribadi pun juga banyak belajar. Saya senang nih Pastor Heri dari tahun lalu bersedia berbagi ilmu secara free gitu ya. Saya jadi diperlengkapi sekali dalam banyak hal gitu. Saya dan Fania suka sekali ini dengan apa yang Pastor Heri bagikan, supaya kami punya gambaran dengan apa yang harus kami lakukan dalam mendidik Adriel dan juga menangani hal-hal yang lainnya. Terima kasih juga Pastor Heri sudah berbagi sama kita. Hari ini kita nggak sampai 2 jam, tapi sini satu tahapan saja nih kita udah bahas banyak ya. Karena senang sekali banyak yang bertanya hari ini, gitu ya. Pertanyaannya tadi sampai saya susah scrollnya, takut salah pencet gitu ya. Ya, itu yang saya katakan yang lalu, ini bahannya berat. Kita nggak mungkin bisa selesai dalam waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang panjang sekali. I don't think. Kita masih punya 5 tahapan lagi ya Mas Heri ya. Masih punya 5 lagi nih. 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ya, betul ya. 5 Gak lagi. apa-apa. Yang penting ngerti ya Mas Heri ya. Kita nggak usah buru-buru. Yang penting nih yang nonton, yang ngikutin tuh bisa belajar benar. Ini betul-betul kayak kuliah teman-teman ya. Ini kayak kuliah bersama Pastor Heri Lee. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Jadi kalau memang mendengarkan penjelasan pasti kita juga ngerti. Tetapi dengan bertanya dalam contoh-contoh kasus, saya berharap kita lebih ngerti lagi, gitu ya, lebih dalam lagi, dan ilmunya Pastor Heri kita lebih bisa gali lagi, bisa kuras ilmunya semua, gitu ya, yang memang beliau pahami dan ketahui berhubungan dengan topik yang kita bahas. Pesan saya satu, mendengar hanya satu sisi, melakukan apa yang didengar sisi yang lain. Alkitab juga mengajarkan itu kepada kita. Jadilah pelaku, bukan hanya sekedar mendengar apa yang diajari di dalam seminar ini atau apa yang dibaca. Percuma buku itu terbuang, percuma apa yang kita baca. Jadikanlah pengetahuan itu sebagai sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan yang positif, perubahan.
di dalam hal ini. Amin, Baik amin, sebagai anak, baik sebagai orang tua, baik sebagai engkong ataupun emak dan sebagainya. Jadi karena ini amin. suatu pengalaman pribadi yang membuat perubahan dan kita bisa berdampak positif di dalam masyarakat di mana kita berada. Pesan saya, jadilah orang yang diberkati untuk memberkati masyarakat di sekeliling kita, apapun keadaannya. Amin, amin. Amin. Thank you, Pastor Heri. Terima kasih. Kita percaya ya, kalau kita suka mendengarkan didikan, kita akan jadi berhikmat, Pastor Heri. Ya, gitu ya. Kalau kita Pasti. suka mau mendengarkan nasihat, kita akan jadi lebih berhikmat. Pastikan kita jadi orang tua, ataupun tadi ada case jadi oma opa juga harus lebih berhikmat ya. Saya pun juga udah mikir, dari sekarang Mas Heri sudah mikir gitu sama Fania. Nanti kalau saya jadi kakek nenek nih, kita mau jadi kakek nenek seperti apa ya? Kita ingin jadi inspirasi. Kita ingin jadi berkat. Padahal masih jauh nih perjalanannya. Tapi dari sekarang sudah harus memutuskan bahwa kami mau jadi opa-oma yang jadi berkat nanti buat anak cucu. Wah. Ya, yang paling penting kalau menjadi berkat bagi anak cucu itu adalah biarkan dia yang mengatur bagaimana dia ingin mendidik anak tersebut. Anaknya. Nah sekarang Ya. Pastor Ferry sama Fania mendidik dia, biarlah dia yang nanti mendidik di sana itu tuh. Back off, Iya, back betul. off, back off, bro. Justru sekarang tugasnya adalah melatih Adriel Pak Heri ya. Ini waktunya. Nanti ada waktunya kita nggak akan lagi apa ya banyak mengajarkan dia karena dia sudah terima pengajaran sekarang ya. Makanya saya punya lemari besi nih, isinya rak-rak buku. Saya berharap buku-buku saya juga bisa diwariskan ke Adriel supaya satu kali dia bisa bantu orang lain banyak orang dan juga bisa mendidik keluarganya, anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Walaupun sekarang baru umur 6 tahun anaknya, tetapi nggak apa-apa ya Mas Arya, kita harus melihat jauh ke depan. Jauh ke depan, jadi kita persiapkan dia. Saya lihat perubahan dia itu misalnya waktu maminya lihat di sana dia siram bunga zit, itu siram apa ini? Tapi yang berikutnya saya lihat sudah tenang dia. Perubahan terjadi di dalam hal ini. Artinya mantap di dalam dia mendengarkan apa yang dikatakan di sana, dia bisa aiming air itu ke dalam pot bunga. Good, dia, it's very good. I need to say that, this good. Bahwa kamu sudah bisa aiming ke sana itu, well, this is a good step dia bikin di sana itu tuh. Artinya nggak buang air dan bunganya pun dapat minum yang baik. Ya kan? Puji Tuhan di dalam hal ini. Good job. Dan fase yang kita bahas hari ini, kami ngalamin banget tuh Pastor Heri. Momen dimana dia bilang, adil aja, ayel aja gitu ya. Dia kayak mau ambil kontrol gitu ya. Terus tadi inisiatif tiap pagi kalau sarapan dia selalu tanya saya macam-macam Pastor Heri. Waduh isinya saya kayak kuis, saya pagi-pagi lagi nggak mood jawab gitu ya. Jadi saya tahu saya harus sabar ngejawabin dia. Jadi saya tuh ingat kalau di Indonesia ini ada satu lagu yang bunyinya begini. Ada anak bertanya pada bapaknya. Nah itu Adriel tuh. Dia nanya terus sama saya. Tiap hari, terutama tiap pagi gitu ya. Jadi tahu nggak ini kenapa? Macam-macam dari mulai menebak mainan yang dia suka sampai ada hal-hal yang lucu-lucu aja gitu kayak waktu itu yang saya sempat posting. Jadi rahat itu apa sih? Rahat apa? Ya. Itu kan istri rahat, istri kan mami. Rahat itu apa? Ya pertanyaan seperti itu Mas Reri. Tapi itu pokoknya ada aja pertanyaan dia tuh terutama suka mainannya. Dia bilang kalau di game ini yang paling kuat siapa dia di film ini, yang paling jago siapa gitu sampai macam-macam apapun dia tanya. Saya sampai pikir dia nggak bisa diem ya gitu, duduk makan diem aja dia tanya terus ngomong terus gitu. Tapi di situ saya juga memahami ya, tadi usia seperti ini banyak hal yang dia ingin tahu gitu, dan saya justru bersyukur dia nggak diem aja gitu. Dia ingin tahu kan berarti rasa ingin tahunya harus diarahkan ya. Dan kadang-kadang saya senggol Fania karena biasanya Fania tuh punya buku. Fania kan rajin beli buku tuh Mas Arya, buku anak. Ada nggak buku yang ngelasin ini gitu ya, biar ada gambarnya gitu. Jadi kita belajar tentang solar system, kita belajar soal apa, ada bukunya ada gambarnya, jadi waduh lebih enak ya. Sebenarnya saya berharap satu kali ya Pastor Heri itu IG Live-nya nggak bareng saya Pastor Heri, bareng Fania ya sekali-kali ya. Boleh. Biar seru ya. Okay. Tapi ntar kapan-kapan aja kita cari tahu. It is good. It is good. Jadi saya mendapat dari sisi yang lain juga begitu tuh. Bagaimana seorang ibu gembala dari sisi seorang wanita bertanya gitu ya. Why not? Di dalam hal ini. Kalau dia dampingi minggu depan juga is okay banget. Dia seorang ibu melihat anaknya sebagai bagaimana. Dia bertanya dari seorang sisi ibu. Good stuff. Dia mewakili kaum ibu. Sementara Pastor Ferry mewakili dari pihak ayah. Why not? Ayah. Why not? It is good stuff.
di dalam hal ini. Kalau ditanya Iya. siapa yang jago di dalam movie ini, kebayang nggak Pak Solveri kalau misalnya kita jawab yang jago itu adalah sutradaranya? Ya karena dia tahu akhir daripada cerita. Hmm. Ya kan tergantung sutradara kamu disuruh apa mesti tunduk bikin, dia yang tahu semua ceritanya, dia yang tentuin mau bagaimana ini. Siapa yang jago ya, ya kan. Dulu kita lagi bercanda di Jerman begitu juga tuh, dua ahli politik partai A sama partai B, kemudian yang satu orang lagi berdiskusi di dalam kantin, yang menang siapa? Kita jawab ya pemilik kantin lah, karena mereka beli makanannya. Bukan diskusinya. Siapa yang menang, ayo? Pemilik kantin. Kenapa? Karena baik partai A maupun partai B beli makanan sama pemilik kantin. Ya, jadi kan kita mesti lihat jauh ke depannya lagi gitu. Itu sesuatu yang baik. Ada satu yang lucu Pak Sehari. Satu kali kita baca Alkitab malam-malam. Lagi baca Alkitab gitu ya. Terus tiba-tiba ada kata janda. Ada yang baca janda. Terus dia berhenti. Jadi janda itu apa? Dan saya langsung jelaskan. Jadi ke Mami sama Dedi. Terus Dedi meninggal. Nah Mami itu janda. Jadi kami harus jelasin gitu-gitu. Wah, memang kunci jadi orang tua tuh harus sabar ya Pak Sari. Ya makin tahapan itu tahap 3, tahap 4 kita benar-benar harus sabar gitu untuk mengarahkan anak-anak kita. Kalau nggak sabar tuh kayaknya saya merasakan tuh godaan untuk ngerasa gini. Aduh pertanyaannya nggak penting gitu ya, kayak bisa sih nggak usah nanya-nanya, jadi lagi pusing, lagi banyak yang dia harus diurus. Tapi tadi dengar penjelasan Pastor Heri, justru kita harus bisa mengarahkan anak kita dan jangan membunuh inisiatif dia kan Mas Heri ya, supaya tidak muncul rasa bersalah gitu. Nah, yang tidak penting itu kan berdasarkan papanya. Kenapa? Karena papanya mengerti jawabannya. Anak itu nggak mengerti. Apa mau dia cari dari temannya, tanya janda itu siapa? Orang bisa bilang kamu janda. Ya bahaya lah di dalam hal ini. Kita wajib menjawab pertanyaan. Setiap pertanyaan itu saya katakan relevan. Tidak ada pertanyaan yang bodoh. Ya. Orangnya itu aja yang lain. Karena dia sudah tahu, lantas dia menganggap, oh nggak penting. Enggak lah, sangat penting. Kalau nggak penting, masa dia tanya? Kalau dia nak nanya sama orang tuanya, kepada siapa dia harus bertanya? Itu dia. Betul. Apa dia mesti tanya sama tetangga? Betul. Nah, kalau kita udah tahu sampai ke sana gitu ya, kita aman-aman aja melihat anak itu bertanya begitu, aman-aman aja. That's okay? Iya kan? Iya. Bersyukur ya Mas Heri ya, kalau anak itu cerewet dan bawel itu malah bagus ya. Jangan sampai anaknya diam-diam memendam sesuatu ya. Bagus. Tapi saya lihat juga ada anak-anak very observant. Anak saya satu di antaranya. Very observant. Dia lihat, dia perhatikan, dia telusuri, baru bertanya. Dia nggak sembarangan. Jadi seperti anak saya itu di dalam gereja begini, dia bisa tahu. Dia waktu kecil gitu. Umur 2 tahun aja dia bisa tahu. Tante itu, baju itu duduk di sana, dia datang terlambat. Ya ampun. Dia bisa tahu. Nah, anak itu yang itu si om itu gini, yang ini. Dia bisa tahu warna baju orang, apa, siapa duduk, siapa di mana. Very observant. Jadi, nggak aneh. Bayangin, Pak Solveri, itu 30 anak dalam satu kelas. Dia kelas 2 SD. Dia bisa hafal 30 pantun. Saya bilang, ngapain lu hafalin pantun orang? Kagak, orang tuh ngomong, diperhatiin aja, tahu. Nanti kalau orang tuh, anak yang disuruh guru ke depan, nggak tahu pantunnya, dia yang jawab. Wow. Ya seperti gitu, observant dalam hal ini. Sangat observant. Banyak anak-anak yang seperti gitu juga saya ketemukan observant. Dia lihat kita gitu ya, kita anggap dia nggak lihat. Dia perhatikan dengan ujung matanya. Dia lihat, dia tahu apa yang kita kerjakan gitu. Jadi jangan kita beranggapan anak itu tidak tahu. Nah di dalam hal ini, kita perlu juga menjawab dengan baik kepada anak itu. Saya pernah bohong sama anak saya 1 kali. Ini apa, Dedi? Itu jamur Jepang yang kayak toge. Karena saya kepengen dia makan, dia nggak suka makan jamur, sama ini toge. You lie gitu. Bohong ini jamur kok bilang toge. You want me to believe, right? Ya seperti itu. Kadang-kadang kita maksudnya iseng gitu ya, supaya dia makan aja gitu. Sebetulnya juga nggak baik lah, katakan aja kebenaran di dalam hal ini. Saya juga bikin kesalahan, normal-normal aja. Nggak ada orang tua yang sempurna. Saya sangat menunggu tahapan berikutnya nih Pak Seheri, tahapan 4. Karena tahapan 4 ini nih, minggu depan ini,
tahapan yang saya lagi di situ tuh. Maksudnya kami sedang mengasuh Adriel tuh di usia itu tuh ya, 5 sampai 12. 12 ya saya. Wah, ini Dia kan umur Adriel berapa? 6. Dia umur 6. Oke. Ya, Oke. jadi nanti Oke. kayaknya saya juga banyak bertanya nih kalau memang ini. Ikutin aja Fania. Berdua Nanti coba lihat berdampingan ya Pak itu. Seri. Kadang-kadang kalau pagi gini kita, harus ada yang ini Pak Seri nemenin Adriel ya. Ada Oh, oke. nyiapin breakfastnya dan sebagainya gitu-gitu. Jadi kalau bisa mau banget. Saya nanya. Ya, jadi kan dari dua sisi bertanyanya papa dan mama. Which is good. Ya, tapi I'm ready to do that. tapi saya penasaran sekali nih. Penasaran sekali nih. Kayaknya seru nih gitu ya. Ada banyak hal yang kita ya. Kami juga lagi terus mengamati perilaku Adriel dan dia itu lagi suka nguping kalau saya khotbah Pak Hedi. Kalau saya khotbah online pakai Zoom gitu ya, dia tuh di situ main denger di situ. Saya pikir dia main aja, dia dengerin sampai dia bisa ketawa-ketawa sendiri dengerin saya tuh kasih contoh dia ngakak gitu ya, ketawa-ketawa. Dia tuh gini. Emang kamu ngerti? Ngerti dia bilang begitu. Emang dia khotbah apa? Dia bisa ngomong. Saya bilang, ya ampun ini anak gitu. Ya, maka kita harus hati-hati. Iya. Atau saya lagi sama Fania ngomongin case counseling misalnya, ada satu problem, satu orang yang kita melayani, terus kami ngobrol di meja makan gitu ya. Terus dia diam aja makan di situ. Begitu mau tidur malam, dia tadi cerita gitu. Iya, ada tahu kalau uncle ini, anti ini tuh oke, dia tahu. Be careful. Iya. Itu dia tahu. Bagaimana kalau kasus sulit? Dia bisa tahu itu. Saya menghadapin orang ini, bangsa ini gini. I will see how my dad will solve this problem. Dia dengerin. Nanti dia bisa tahu. That was good. You say like this. Saya lihat dia, ya gue nguping tadi. Ya kemarin bahkan dia sempat bilang ini, Daddy nggak suka sama anti ini atau uncle ini. Oh no, bukan. Maksudnya Daddy bukannya nggak suka gitu. Memang Daddy ada tegur, koreksi, tapi bukan karena Daddy nggak suka sama anti atau uncle ini. Tapi saya memberitahu supaya jadi baik gitu. Oh gitu, dia pikir saya nggak suka sama siapa begitu karena dengar obrolan itu. Oh enggak gitu. Ya, mesti hati-hati kita ya. Iya, betul Mas Heri. Karena dia nafsirin sendiri ya. Dia diam-diam aja tahu dia dengerin dan dia mulai nangkep sesuatu dan oke. Ternyata dia, saya pikir kan, obrolan begini dia nggak menarik kali ya, dia mana mau dengerin sih, paling dia blank aja gitu. Enggak, ternyata dia dengerin. Iya, benar. Benar itu, karena itu kita sebagai orang tua harus bijaksana dan harus hati-hati banget di dalam hal ini. Ya. Kalau dalam rangkuman yang kita pelajarin hari ini, yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar sekalian adalah kita mesti memberikan support sesuai dengan umur anak masing-masing di dalam hal ini. Dalam hal kreativitas mereka, di dalam hal inisiatif mereka, karena inisiatifnya dibunuh, kreativitasnya otomatis dibunuh. Kalau inisiatifnya berjalan dengan baik, kreativitasnya berjalan dengan baik, step berikut yang mereka pelajari itu adalah komitmen. Komitmennya adalah bagian yang penting banget di dalam hal ini. Kalau orang tidak memiliki komitmen di dalam hal ini, rumah tangga berantakan nanti. Satu, dia nggak bisa tahan bekerja orang ini. Dua, yang ketiga, sampai kemanapun juga bersahabat, dia nggak bisa memiliki komitmen di dalam hal ini. Nah itu dasarnya itu dari sini tadi. Jadi kita harus pelajari dan making sure kita tahu apa yang kita kerjakan itu sehingga kita tidak mencelakai anak di dalam hal ini. Ya kan? Kreatif dia juga di dalam hal ini yang menghasilkan komitmen nanti. Dia sudah kreatif, tapi dia nggak komitmen untuk menjalankan apa yang dia pikirkan itu. Ya separuh jalan dia sudah berhenti kerja. Kreatifnya untuk menjadikan ideologinya, oh dia nih kalau komputer gini jadi gini. Dia nggak ada komitmen. Nggak jadi, Pastor Ferry. Memang inisiatif dia ada, kemudian menjadi kreatif, tapi kreatif ini kalau tidak diikuti dengan komitmen, wow, kasihan dong. Sedangkan komitmen itu sendiri sampai kemana-mana perginya nanti bisa dikembangkan dalam segala penjuru. Dia sudah kreatif menciptakan sesuatu, tapi apa yang dia pikirkan untuk dibikin itu, diciptakan itu, dia nggak komit. Gitu. Jadi minggu depan banyak hal yang akan bisa kita pelajarin. Saya akan catat di sini juga, jadi saya ingat kembali apa yang saya ajarin di sana. Jadi rekan-rekan semua, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, saksikan ya, nantikan pembahasan kami berikutnya Sabtu depan ya Pak Seri ya. Jumat kalau di LA ya. Jumat kita di LA, Pak Soferi hari
Tapi minggu Sabtu. depan ya kita lanjut lagi ya biar nggak terlalu jauh ya Iya, betul. pembahasannya biar masih ingat, masih fresh. Jadi Iya, silakan siapkan pertanyaan, luangkan waktu karena kami tetap menyarankan kalau punya waktu dengerin langsung live-nya karena kami pernah beberapa kali ada kesalahan teknis dan gagal bisa save gitu ya. Hopefully sih enggak gitu, tapi apa mau dikata kalau sudah terjadi gagal di save berarti kita kelewatan satu sesi. Tapi kalau eh, ya kita berdoa aja supaya semua terus lancar untuk bisa di amin. save supaya semua bisa mempelajari dan mendengarkan. Terima kasih buat Bapak Ibu rekan-rekan semua yang sudah terlibat dan beri pertanyaan. Terima kasih juga buat Pastor Harley. Kita mau berdoa Pastor Harley? Betul. Saya Iya. doa. Ya, silakan Pastor Harley. Oke. Pastor Harley yang depan ya. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk semua pengajaran yang telah kami sampaikan. Thank you. Biarlah apa yang kami pelajari ini bersama-sama Yes. dapat menjadi sesuatu yang membangun di dalam sifat, karakter, dalam kami bergaul, mendidik anak-anak, dan menjadi berkat bagi bukan hanya anak-anak kami, tapi di sekolah, sekolah minggu, atau Amin. dimanapun kami berada, kami dapat Amin. memberikan dampak dan masukan yang positif, dan dapat menampilkan Yes. figur ayah dan figur ibu bagi anak-anak Amin. dimanapun kami berada. Bahkan Thank you, pengajaran-pengajaran Jesus. ini dapat disalurkan kepada panti-panti ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat mengajarkan anak-anak di dalam panti tersebut, sehingga semua yang diajarkan ini dapat menjadi berkat bagi anak-anak panti. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan mendengar kami dan memberi kesempatan ini kepada kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan benar. Berkati Pastor Ferry dan seluruh jemaat yang ada, yang akan menyampaikan firman besok. Berkati Fania sebagai ibu, sebagai istri yang berdoa. Tuhan Yesus, Alkitab berkata istri yang berdoa membuat suami terkenal di pintu gerbang. Kami terima kasih Amin. untuk itu ya Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih ikatkan mereka dalam tali kasih-Mu yang tidak terputuskan itu. Tuhan Yesus berkati Diel juga supaya menjadi anak yang dengar-dengaran akan Tuhan dan hormat Yes. kepada orang tua. Terima kasih Bapak, ikatkan kami dalam tali persaudaraan, tali persahabatan yang baik yang tidak terputuskan. Kami berterima kasih dan kami dapat bersahabat satu dengan yang lainnya. Terima kasih Yes. Tuhan memberkati jemaat kami masing-masing. Berserah kepada Engkau karena kami percaya Tuhan baik bagi kami. Terpuji Engkau hari ini Amin. makan selama-lamanya. Berkati kami Amin. dimanapun kami berada. Lepaskan kami daripada tular menular penyakit virus corona ini Tuhan. Terlalu Yes, banyak dalam nama variannya. Yesus. Tapi biarlah kami menjalankan program-program ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan kedokteran. Sehingga kami menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Tuhan, kami berhati-hati di dalam segala galanya sehingga kami tidak mencobai Tuhan. Terima kasih Yes, Bapak. Kami thank you, mempersembahkan Jesus. semua kehidupan kami dan pelayanan kami, persahabatan kami, keluarga kami ke dalam tangan Kau. Dan seluruh jemaat yang ada diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Amin. Terima kasih banyak Pastor Harley. Salam buat Terima kasih. keluarga dan jemaat DLA. Kita ketemu lagi minggu depan. Baik, salam untuk Fania dan Giel. Ya, baik Pastor Harley. Baik, Bye-bye. Saya nggak bisa matikan, Pastor Ferry yang matikan. Baik Pastor Harley, siap.